Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pagi hari ini kembali berkenan untuk memberikan kemudahan kepada sekalian, memberikan taufiknya kepada kita sekalian yang karenanya alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam kajian fikih wanita di Masjid Ar-Rayyan yang mulia ini. Tentunya harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan untuk meridhai pertemuan ini dan berkenan untuk mencatat langkah dan upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Ibu sekalian, insya Allah kita akan masih melanjutkan ya pembahasan kita tentang fikih zakat. Sudah kita bahas ya beberapa hal kain zakat. Kita akan lanjutkan yaitu tentang zakat. Saya ulang zakat. Zakat itu secara global ada dua macam. Pertama zakat mal, zakat dari harta kekayaan kita. Yang kedua zakat nafas, zakat jiwa. Atau disebutnya zakat fitri, bukan zakat fitrah. Zakat fitri, bahasa kita zakat fitrah. Yang benar zakat fitri loh ya. Karena fitrah itu orang suci dan ini zakat fitri yaitu untuk buka. Maka untuk kepentingan konsumsi, untuk makanan. Nah, zakat mal telah kita bahas secara rinci pada pertemuan yang lalu bahwa harta yang kita miliki itu terkena wajib zakat ketika memenuhi dua syarat. Pertama, dia harus halal. Kedua, dimiliki secara penuh, nggak ada kaitan hak orang lain di harta itu. Maka kalau suami istri sama-sama bekerja, sama punya harta dihimpun, itu dipisahkan dulu. Karena zakat pada personal, bukan pada kelompok. Yang ketiga, harta itu adalah kalau harta sudah mencapai nisab. Nisab itu ada satu kadar atau jumlah terkecil dari satu harta tertentu yang dengan jumlah itu telah diwajibkan zakat. Nah, nisab setiap harta beda-beda. Nisab emas, perak, perdagangan beda-beda. Yang keempat yaitu syaratnya harta itu harus berumur 1 tahun. 1 tahun itu ukurannya sejak zaman nisab. Maka kalau ibu-ibu misalnya kok beli emas bulan Rajab atau bulan Sya'ban misalnya, kok hanya 85 gram, nggak usah dihitung. Tapi ketika bulan Ramadan beli lagi 5 gram, sehingga Ramadan menjadi 85 gram emas, baru dihitung. Tahun depan baru zakat. Bukan saat sampai nisab, tahun depan, 1 tahun. Nah, namun syarat 1 tahun itu tidak berlaku untuk pertanian. Untuk pertanian setiap panen. Saya Allah sampaikan lewat firman surat ke-6 141 wa atu haqqahu yauma hasyati, dan berikan haknya saat dia panen. Nah, tapi untuk perdagangan, emas, peternakan itu semuanya harus 1 tahun, dan 1 tahun sekali lagi ukurannya yaitu sejak zaman nisab. Maka kalau ibu mungkin dapat warisan dari orang tua misalnya kok 1 M, nisab itu tentunya bukan saat menerima itu, tapi tahun kemudian apabila masih zaman nisab. Tapi kalau ternyata 1 M ibu belikan 900 juta untuk rumah, sisa 100 juta yang kena zakat 100 juta setahun kemudian. Tapi itu tentang dan ukuran tahun ini ukurannya tahun Hijriah bukan tahun Masehi. Jadi semua ibadah itu ibu terikat dengan tahun Hijriah ya.
Maka nggak ada yang namanya puasa Agustus, nggak ada. Ya puasa Ramadan, puasa Syawal, sama. Kalau ibu menghitung zakat itu dengan tahun milad, tahun Masehi, akan terlambat. Berarti menahan hanya orang miskin. Itu selisihnya 14 hari. Nah saat ibu pakai hitungan nanti Masehi, berarti ibu menunda haknya miskin sampai 14, itu dosa. Itu. Kemudian syarat berikutnya, harta itu baru terazab kalau sudah bebas dari hutang. Berapa hutang? Kalau hutang itu bukan milik kita, harus kita bayarkan. Dikurangi. Kemudian syarat berikutnya, harta yang dizakati itu harta surplus saja, harta sisa saja, harta neto saja, telah dikurangi semua kebutuhan pokok kita, kebutuhan makan minum, pakaian, pendidikan anak, kontrak rumah, biaya listrik, semuanya. Jadi bersih zakat itu. Maka zakat ada orang kaya saja. Orang yang kaya nggak wajib zakat, nggak boleh zakat. Harta neto, bersih, sisa yang tersimpan saja. Kemudian zakat itu rekan zakat kalau harta itu harta yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Nah, memang harta kita putar atau kita simpan. Maka kalau ibu punya rumah, kok niatnya untuk dipakai nggak kena zakat. Tapi yang disewakan kena zakat. Maka seorang itu kalau beli aset, maka niat beli aset itu menentukan zakat. Ibu beli tanah, niatnya untuk bangun rumah, nggak kena zakat. Tapi beli tanah, niatnya untuk dijual belikan, maka kena zakat. Ibu beli mobil, niat dipakai, nggak kena zakat. Tapi beli mobil, niatnya untuk disewakan, kena zakat. Bahkan niat membeli aset itu akan menentukan apakah harta kena zakat atau tidak. Itu tentang zakat mal. Nah, kita akan bahas sekarang, yaitu zakat nafas. Zakat fitri. Kalau kita sering zakat fitrah, yang benar zakat fitri. Nah, zakat ini beda aturannya dengan zakat mal. Bedanya apa? Ini sederhana. Syaratnya apa? Setiap orang muslim yang apabila punya kelebihan makanan yang dibutuhkan untuk hari raya dan malamnya, kok lebihnya satu sok saja wajib zakat. Jadi karena sederhana begini, maka orang miskin itu untuk zakat fitrah itu bisa jadi dalam satu saat dia penerima sekaligus wajib zakat. Contohnya ada orang miskin misalnya ini kok nggak punya apa-apa, tapi sebelum hari raya dapat paket zakat fitri dari tangganya. Kanan ngasih, kiri ngasih, depan ngasih. Sehingga apa? Menjelang sholat id terhimpun 10 kilo wajib zakat. Kalau sudah dimiliki, ya zakat. Karena dan zakat ini atas nama dirinya dan atas nama mereka yang tanggung jawabnya. Kalau seorang suami, ya istrinya, anak-anaknya semua tanggung jawab orang tua itu. Nah ini zakat fitri. Nah zakat fitri ini waktunya terbatas. Dia hanya wajib ketika ada Idul Fitri saja. Maka kalau seorang itu hamil, kok melahirkan anak sebelum sholat id, maka wajib zakat fitrah anaknya. Karena zakat fitrah itu batas akhirnya sholat id. Tapi kalau lahirnya setelah sholat id, nggak kena zakat. Batasnya sholat, jadi batas waktu akhirnya sholat id. Maka kalau orang itu melahirkan, kok melahirnya sebelum sholat id 1 jam, itu wajib menzakat fitrah anaknya. Tapi kalau setelah id nggak wajib. Nah, berapa besar zakat fitri ini? Kalau ukuran Nabi 1 sok. 1 sok itu kalau dikonversikan dengan kilogram, kalau MUI menetapkan 3 kilo. Tapi kalau di pendapat Abu Hanifah itu sampai 3,8 kilo. Kalau di Indonesia 3 kilo. Dari beras dengan kualitas beras minimal setara dengan yang bisa kita konsumsi. Maka kalau ada panitia itu menerima himpunan zakat fitrah, mestinya harus tanya kepada setiap yang mengumpulkan, ibu beras yang biasa ibu konsumsi yang bagaimana? Kalau dia menerima uang, nah, dia harus membelikan beras nanti sesuai dengan beras yang dikonsumsi oleh muzaki yang menyetorkan zakat itu. Tapi kalau menyetorkan beras ya nggak ada masalah. Cuman kalau menyetorkan dalam uang, maka panitia zakat harus tanya orang per orang. Bapak, Ibu, beras yang biasa konsumsi beras yang gimana? Nah, harus berikan itu, wajib itu. Atau minimal kalau nggak mau
ribet begitu, dia memutuskan standar tertinggi. Bahwa kita masjid ini menggunakan kualitas yang tertinggi saja. Nggak apa-apa. Kalau nanti lebih rendah, itu nggak sempurna. Tapi lebih tinggi, lebih baik. Itu untuk yang. Nah, ini Bu, kapan menyerahkannya? Nah, di sini ada perbedaan. Kalau yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, zakat fitri itu boleh dibagikan kepada penerimanya paling cepat 2 hari sebelum hari raya. Nggak boleh awal. Kenapa? Karena ada hadis yang menentukan itu. Nabi mengatakan begini, "Ughnuhum anis su'al biadal yaum." Cukupkanlah orang miskin itu dengan zakat fitrah agar tidak minta-minta saat Idul Fitri. Jadi sekali lagi, zakat ini kepentingan untuk Idul Fitri, maka zakat fitri namanya. Sehingga apa? Untuk Idul Fitri nggak boleh ada orang minta-minta. Nah, kalau diberikan di awal Ramadan, dikonsumsi habis minta lagi. Maka para sahabat membagikan 2 hari sebelum hari raya. Itu para sahabat. Entah apa? Agar ada zakat fitri tidak butuh minta-minta lagi. Itu batas awalnya. Meskipun Imam Syafi'i membolehkan di awal Ramadan, tapi sekali lagi dasarnya tidak ada yang mendukungnya dari hadis yang secara eksplisit. Tapi maka itu para sahabat semuanya itu 2 hari, paling cepat 3 hari sebelum hari raya. Kalau para sahabat 2 hari. Itu tentang. Nah, zakat ini fungsinya besar ya. Fungsinya itu kata Nabi, tuhratan lis-shaimi minal lagwi rafati watu matal masakin. Dia mensucikan, membersihkan kotoran-kotoran yang merusak puasa Ramadan kita. Barangkali itu puasa Ramadan manusia mungkin salah, ngerasani orang, sia-sia, akan merusak puasa kita. Terbersihkan dengan zakat fitrah. Yang kedua, sebagai bantuan makanan untuk orang miskin. Untuk kepentingan hari raya. Itu fungsinya. Dan bentuknya tidak boleh kecuali makanan pokok saja. Enggak boleh uang. Kalau panitia menerima uang harus diberikan beras nanti. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya dengan tukmatan. Tukmatan itu makanan. Itu sama dengan persis kurban. Kurban itu enggak boleh uang. Karena apa? At'imu, bentukan makanan, daging. Sama fidyah. Kalau kita punya orang tua enggak mampu puasa kan bayar fidyah itu. Itu harus makanan, enggak boleh dalam bentuk uang. Karena Allah katakan tentang fidyatun to'amu. Fidyah itu harus makan orang miskin. Jadi kurban, zakat fitri, fidyah itu harus makanan pokok. Karena apa? Di masyarakat sering pakai logika begini, Bu. Kan untuk Idul Fitri orang enggak butuh beras, Ustaz. Nah, kalau itu pertanyaannya, kita tanya juga, apakah boleh saat Idul Kurban, saya enggak mau ribet lah bagi uang jajal, boleh enggak? Saya enggak mau kambing, saya karena kolesterol, saya mau uangnya enggak boleh, tetap harus daging. Karena sekali lagi penyebutannya tukmah itu makan. Itu harus kita pastikan itu. Ya, itu tentang zakat fitri. Ya, tentang paket yang diberikan berapa. Nah, kalau jadi zakat fitri dan zakat mal itu mestinya dibagikan di daerah di mana harta itu dihimpun. Di Jombang, Surabaya. Boleh diantarkan keluar kota kalau kebutuhan di kampung sudah terpenuhi. Kalau belum enggak boleh. Harus di situ. Dan paketnya itu minimal kalau cukup ya 1 paket. Tapi boleh lebih dari 1 paket. Misalnya zakat fitri itu banyak sekali, boleh 1 orang 5 paket sampai 15 kilo, enggak apa-apa. Itu kalau zakatnya banyak. Banyak. Nah, itu paketnya enggak ada ukurannya berapa. Tergantung kebutuhan orang itu dan tergantung kesediaan zakat yang terhimpun. Nah, itu zakat. Nah, kita lanjutkan Ibu sekalian. Mungkin kalau Bang baca bahwa diktatnya ada tabel gitu ya. Ada tabel, itu ada nisab, batas jumlah minimal dan miqdar jumlah zakat yang harus. Ini kita sebutkan ada jenis hartanya apa, nisabnya berapa, kadar zakatnya berapa, kenapa itu? Nah, kita lihat pertama emas. Emas itu nisabnya ukuran Nabi namanya 20 mithqol. Konversinya kalau mayoritas 85 gram emas. Maka seorang itu kalau memiliki emas kurang itu enggak wajib zakat.
Dan harus umur 1 tahun sejak jam nisab. Maka kalau ibu beli emas di Ramadan kok 85 gram emas, wajib zakatnya ada Ramadan berikutnya. 1 tahun ya. Kok Sa'ban? Jadi mestinya kan jatuh teman. Kok Sa'ban ibu butuh untuk memenuhi kebutuhan anak karena mau sekolah, dijual nggak kena zakat. Tapi nggak boleh direkayasa. Ini bulan depan zakat jual dulu aja nggak boleh. Ya, jadi itu jadi 1 tahun. Itu zakatnya berapa? Zakatnya 2,5% dari nominal ya. Nah kalau ibu punya 100 gram berarti 2,5% kali 100 gram. Nah, itu untuk emas. Yang kedua perak. Perak itu ukuran nisabnya 200 dirham. Konversinya 595 gram perak. Sama harus berumur 1 tahun sejak nisab dan zakatnya 2,5% dari nominal yang ada. Nah berikutnya perniagaan. Ini paling sulit ibu, perniagaan. Perniagaan itu nisabnya sama dengan emas ya. Senilai 85 gram. Tapi ini menghitungnya gimana? Yang dihitung itu untuk nisabnya perdagangan itu aktiva lancar. Barang yang diperjualbelikan di akhir tahun dihitung yang belum terjual berapa ini. Dinilai semuanya satu persatu. Maka berat. Maka itu pahalanya besar. Karena stok lama, stok baru harganya juga beda. Jadi aktiva tetapnya enggak ya. Tokonya, kendaraannya, komputernya itu enggak dihitung. Aktiva yang diperjualbelikan saja. Itu plus piutang lancar. Barangkali ada yang dihutang orang, yang lancar dihitung. Jadi aktiva lancar dihitung berapa nilainya. Saat zakat itu wajib datang waktunya, bukan saat beli ya. Dihitung nilai itu saat zakat itu wajib zakat. Maka kalau belinya dulu mungkin hanya 100.000, sekarang mungkin 150, atau dulu 100.000 sekarang turun. Nah, dihitung. Yaitu dihitungnya nilai itu saat zakat wajib. Plus piutang lancar, plus keuntungan 1 tahun. Nah, keuntungan itu Bu, dihitungnya ya dihitungnya apa? Dari uang cash yang ada. Yang itu hasil penjualan 1 tahun itu. Mungkin diberangkas, yang mungkin ditabung, itu dihitung. Jadi aktiva lancar, plus piutang lancar, plus keuntungan 1 tahun, uang cash yang ada. Dikurangi semua kebutuhan. Hutangnya, biaya pegawainya, nyewa tokonya, ngontrak tempatnya, dikurangi semuanya itu. Biaya anak, pendidikan berapa. Nah kalau tersisa, tetapi tetap mencapai nisab, senilai emas, maka zakatnya 2,5% kali sisa yang ada itu. Itu zakat perdagangan. Ini paling sulit zakat perdagangan. Karena itu kan Nabi mengatakan bahwa besarnya pahala itu seiring dengan beratnya amal. Maka pedagang jujur itu jaminan surga. At-tajiru shadiqu fil jannah, pada dulu jaminan surga. Karena berat. Berikutnya yang ketiga adalah binatang ternak. Nah untuk binatang ternak itu lebih mudah Ibu. Kenapa mudah? Karena jadwal dari Nabi langsung. Unta itu wajib zakat kalau untanya minimal dia 5 ekor. Kalau punya 4 enggak wajib zakat. Nah kalau 5 sampai 9 ekor zakatnya 1 ekor kambing berumur 1 tahun. Kalau untanya 10 ekor sampai 15 ekor, zakatnya 2 ekor kambing masing-masing berumur 1 tahun minimal. Nah, kalau 15 ekor sampai 19, zakatnya 3 ekor kambing. Nah, kalau sapi 30 ekor nisabnya. Sehingga tuh orang peternak memiliki 29 ekor sapi nggak wajib zakat, belum kaya itu. Dan itu diternak semuanya ya. Sehingga orang itu peternak itu memiliki 30 ekor sapi, sampai nisab ya. Tapi yang 6 ekor untuk baca sawah, untuk angkut barang, nggak kena. Karena berarti yang ternak adalah 29. Jadi cuma ternak. Kalau yang tadi contoh kan 30 ekor sapi dia punya. Tapi yang 6 ekor untuk angkut barang, untuk bajak sawah. Berarti yang ternak 29, nggak wajib zakat. Nah, katanya itu. Kalau dia 30 ekor sampai 39, zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun.
Kalau dia memiliki 40 ekor sapi sampai 59 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun dan selanjutnya. Kalau kambing lebih besar lagi, 40 ekor. Seorang peternak kambing kalau hanya memiliki 39 ekor kambing, belum kaya, itu enggak bisa zakat. Belum kaya. Itu kan jadwalnya ada ini, di buku fikih semuanya ada, mudah ini. Berikutnya ada hasil tanaman. Di sini ada perbedaan begini, Bu. Kalau mayoritas ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hasil tanaman yang wajib zakat itu hasil tanaman yang dia merupakan makanan pokok dan bisa disimpan. Kalau kita beras, gandum, sagu. Tapi kalau nggak disimpan, buah-buahan, lombok nggak kena zakat. Itu kena nanti jual beli, perdagangan nanti. Kalau perdagangan 1 tahun sekali, tapi kalau pertanian setiap panen. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau Abu Hanifah tidak. Semua hasil bumi harus zakat. Kenapa? Beliau mendasarkan satu ayat. Surat Al-Baqarah ayat 264. 264 Allah katakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang beriman, zakatilah semua penghasilan yang baik-baik dan dari yang kami keluarkan dan kami berikan dari bumi ini untuk kalian. Nah, dasar ini Abu Hanifah saja, tapi yang lain tidak. Semua penghasilan tanah itu zakat. Nisabnya berapa? Nisabnya itu Ibu 5 wasak namanya, ukuran Nabi. Konversinya senilai 653 kg beras. Jadi seorang petani saat panen itu, kok hasil panennya senilai 653 kg beras, bukan gabah. Bersih, nggak kotor, wajib zakat. Bersihan saat kurangi, biaya irigasinya berapa, pupuknya berapa, pegawai yang manen berapa, diambil semuanya itu, hutangnya berapa. Kalau masih tersisa senilai 650 kg beras, maka zakatnya 5% besar. Kenapa kok pertanian zakatnya lebih besar? Karena apa? Yang dizakati dari hasilnya, bukan dari asetnya. Bukan sawahnya, tapi hasilnya. Kalau nggak panen, nggak zakat. Dia memiliki 1000 hektar misalnya, tapi kena wereng, nggak zakat. Nah, maka itu besar, karena yang dizakat itu bukan dari asetnya, dari hasilnya. Kalau dari asetnya mahal ini, maka 2,5% pun besar sekali. 5%. Itu kalau pertanian itu butuh budidaya petaninya, butuh irigasi. 5%. Tapi kalau pertanian itu dibiarkan sudah menghasilkan, itu 10%. Jadi petaninya tenang-tenang saja, udah penghasilan itu 10%. Dan di Indonesia hampir jarang itu. Ya, kalau di Indonesia rata-rata butuh budidaya, butuh pengairan, butuh irigasi, maka 5%. Setiap panen dari hasil neto. Nah, berikutnya adalah tambang dan harta karun. Tambang apa saja? Tambang itu ya contohnya kalau batu bara, itu nisabnya sama dengan nisabnya emas. Setiap kali mendapatkan menghasil dengan 2,5%. Nah, harta karun beda. Harta karun itu bukan harta temuan ya. Harta karun itu harta yang terpendam di tanah. Jadi di negara Islam itu kalau orang punya tanah, dia bikin sumur, tiba-tiba ada lempengan emas, itu milik yang punya tanah itu. Cuman zakatnya 20%. Kalau di Indonesia milik negara itu. Di negara Islam enggak. Kalau ibu punya tanah, enggak luas ini, ibu gali atau bikin sumur, tiba-tiba ada lempengan emas, peninggalan nenek moyang kita dulu, itu milik kita, tapi zakatnya 20%. Itu harta karun. Berikutnya nih zakat profesi. Di sini Ibu tidak ada contohnya pada zaman Nabi. Zakat profesi itu baru muncul pada akhir tabi'in. Sahabat belum ada. Kenapa? Zaman Nabi nggak ada orang bergaji. Zaman khalifah yang 4 itu gajinya kecil-kecil. Zaman akhir tabi'in gaji besar, maka dizakat, wajiban zakat. Profesi. Cuman karena nggak ada contohnya untuk menentukan berapa nisabnya, berapa kadar zakatnya, ini para ulama kita yang dipakai dasar adalah namanya
kias, analogi. Kemana? Nah ini beda-beda. Ada 3 analogi. Ada yang menganalogikan ini dengan emas. Sehingga seorang profesional itu, pegawai, pengacara, dokter, itu kalau hasilnya 1 tahun penuh, akumulasi 1 tahun penuh, bersih, kok senilai dengan 85 gram emas, wajib bayar 2,5%. 1 tahun sekali. Ini karena kiasnya ke emas. Tapi ada yang mengkiaskan Ibu ke tanaman dan emas sekaligus. Kenapa? Alasannya begini. Karena cara mendapatkan hasil dari profesional itu seperti petani, periodik sifatnya. Mungkin kalau pengacara setiap ada klien, dokter ada pasien, guru, nah maka nisabnya sama dengan tanaman. Berapa? Senilai 650 kg beras, 7 juta saja. Bersih tapi. Nah zakatnya berapa? Zakatnya karena ketanaman zakatnya 5%. Karena zakatnya tanaman. 6%. Tapi ada yang mengkiaskan kalau tanaman emas ya, kalau tanaman itu 5%. Tapi kalau ke emas zakatnya 2,5%. Nah, itu tergantung Ibu milih mana silahkan. Karena dalam perbedaan pendapat itu kita boleh milih salah satu. Dan itu biasa perbedaan dalam fikih itu biasa. Nah, berikutnya adalah saham. Kita memiliki saham di perusahaan apa, maka setiap akhir tahun, kalau kemudian saham itu mencapai nisab, plus dividennya ya, plus untungannya itu zakatnya 2,5% setiap tahun. Nah, maka perusahaan itu, saya ulang ya, zakat itu personal ya, nggak boleh perusahaan itu menzakati semua pemilik saham langsung, nggak boleh. Karena belum tentu pemilik saham semua muslim. Zakat anak Muslim. Kedua, belum tentu pemilik saham semuanya nilai sahamnya sampai nisab. Apa nyampe nisab tapi belum tentu nggak punya utang. Karena zakat itu harta telah dibersih, utangnya dikurangi dulu, Maka nggak boleh perusahaan itu menzakati kolektif. Semua pemilik saham zakat nggak boleh, personal. Sama sebuah instansi pemerintah atau swasta sama nggak boleh mewajibkan zakatnya pegawai semua juga seperti nggak boleh. Karena belum tentu pegawainya sampai nisab hartanya. Dan belum ditanya dia hutangnya berapa kebutuhannya. Karena zakat itu harta neto saja. Ini kesalahan kita, kadang-kadang begitu. Ada perusahaan langsung zakat 100%, nggak boleh. Karena apa? Belum tentu orang per orang itu hartanya sampai nisab, yang belum tentu kayak nggak punya hutang. Nah, harus pastikan. Nah, berikutnya adalah benda produktif. Produktif itu contohnya apa? Rumah yang disewakan, mobil yang disewakan, tanah yang disewakan, itu kena zakat. Nah ini juga sama Bu, nggak ada contohnya ini. Maka kiasnya kedua, ada yang mengkiaskan ke emas setahun sekali. Kalau dapat kontrakan, misalnya kita punya rumah kontrakan setahun, dapat berapa ini? Kalau nggak capai nisab nggak zakat. Berapa nisabnya? Senilai 85 gram emas. Itu pendapat pertama. Ini termasuk pendapat ulama Saudi ini. Jadi kalau kita punya mobil yang sewakan, kontrakan, kita lihat setahun itu hasil penjualan setahun itu hasil sampai nisab enggak? Kalau sampai nisab kena zakat 2,5%. Tapi ada yang mengkiaskan pertanian karena sama persis. Kenapa? Yang dizakati hasilnya bukan rumahnya, bukan mobilnya. Sehingga apa? Kalau lakunya hasil kontrak hasil sewa itu kok senilai 653 kg beras 7 juta wajib zakat 5%. Silahkan Ibu ikutan karena perbedaan ini. Ya kali yang ada perbedaan ini sekali lagi itu baru terjadi kemudian ya nggak terjadi dalam zaman Nabi karena belum ada waktu itu. Nah ini tentang berapa kadar zakat dan berapa nisab masing-masing harta. Nah, kita lanjutkan Bu. Seperti saya sampaikan, ada perbedaan yang signifikan antara infak sedekah dan zakat. Kalau infak sedekah itu untuk kebutuhan, apa saja silahkan. Maka alokasinya boleh untuk bangun masjid, untuk bangun jalan, untuk jembatan, enggak apa. Tapi untuk zakat khusus Ibu, itu hanya boleh untuk 8 semuanya orang. Pak enggak boleh ya, masjid ini sedang renovasi, menerima zakat Anda enggak boleh.
Allah khususkan zakat itu hanya untuk 8 golongan itu semua orang. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat 9 ayat 60. Kata Allah, zakat itu hanya untuk siapa? Pertama, orang fakir. Kedua, orang miskin. Ketiga, amil zakat. Keempat, mu'allaf. Kelima, hamba sahaya. Keenam, orang berhutang. Ketujuh, orang berjuang. Kedelapan adalah orang kehabisan bekal di perjalanan. Nah, kita satu persatu sebut. Miskin, fakir itu siapa? Fakir itu orang kondisinya paling parah. Dia seorang yang nggak punya harta, nggak punya pekerjaan, atau punya, tapi hasil pekerjaannya nggak bisa menutup separuh aja nggak cukup kebutuhannya. Misalnya seorang itu kebutuhan 1 bulan 2 juta misalnya, penghasilannya 900.000 itu fakir. Paling berhak pertama kali ini zakat. Miskin lebih baik. Miskin itu adalah seorang punya penghasilan, dia hasilnya bisa menutup lebih dari separuh, tapi nggak menutup semuanya. Contohnya, orang yang penghasilan 2 juta, kebutuhannya itu 2.100.000. Itu miskin, berhak zakat. Nah, ketika amil zakat. Amil zakat itu mereka yang secara aktif terlibat dalam pengelolaan zakat. Dan ini harus profesional, bukan panitia ya. Jadi panitia zakat itu bukan amil. Nggak berhak mana zakat itu. Kalau fee silahkan. Amil itu profesional. Memang dia profesinya Pak Amil. Dia pegawai di lembaga amil zakat, baik direktur, pegawai, apa saja itu mereka. Yang memang dia concern untuk itu. Itu dapat gaji dari zakat. Sesuai dengan jenis kerja amanah dia. Nah, saya ulang, ini panitia zakat bukan amil. Di Indonesia itu kan ada panitia zakat ya, seperti ad hoc gitu. Di Ramadan panitia zakat mal itu dapat fee nggak apa-apa, tapi nggak perlu dari zakat. Dari infak nggak apa-apa. Diambil itu mereka. Dan itu harus profesional. Dia harus tahu ilmu zakat. Ambil itu. Kenapa apa? Kalau nggak tahu ilmu zakat, dia bisa salah nanti. Bisa mengambil dari orang yang nggak wajib, bisa memberikan pada yang berhak. Harus tahu ilmu zakat. Minimal ilmu itu dikuasai di profesinya. Contohnya begini, ada amil zakat tugasnya nama jubat. Tugasnya apa? Hanya menghimpun, mengambil zakat. Terus tahu dia cara menghitung zakatnya gimana. Harta kena wajib zakat berapa, nisabnya berapa. Ada orang tugasnya hanya menyerahkan distributor ini. Itu harus tahu siapa yang berhak menerima zakat itu. Jangan sampai nanti memberikan zakat kepada orang yang nggak berhak. Ini sekali lagi ambil, harus profesional, berintegritas tinggi, dia punya akhlak dan punya ilmu. Nah, yang keempat yaitu mu'allaf. Ibu sekalian, mu'allaf itu ada 2 macam ya. Ada mu'allaf muslim, ada mu'allaf kafir. Mu'allaf kafir itu begini, orang kafir tapi dia punya kecenderungan ke agama Islam. Yang apabila dikasih harta, maka motivasinya tinggi untuk masuk Islam. Itu mu'allaf kafir, itu nggak boleh zakat, sedekah, infak. Yang zakat itu mu'allaf muslim. Seorang muslim masuk Islam, tapi belum kuat Islamnya. Dia masih jarang sholat, jarang puasa. Nah, itu mu'allaf namanya. Nah, kalau dikasih harta, dia termotivasi untuk belajar. Itu mu'allaf muslim, itu boleh. Cuman syaratnya harus miskin. Mu'allaf kaya enggak boleh. Miliarder kasih zakat 1 juta enggak ada artinya gitu. Jadi mu'allaf itu syaratnya muslim dan dia miskin. Nah, kemudian yang kelima, hamba sahaya. Enggak ada lagi, Ibu. Cuman ini nanti bisa diwakili. Apa? Tawanan perang. Jadi nanti kalau ada peperangan antara tentara muslim dan tentara kafir, ada dari tentara muslim itu ditahan di penjara. Kalau boleh ditebus dengan harta, boleh dengan zakat. Itu namanya tawanan perang. Pengganti hamba sahaya. Berikutnya adalah orang yang punya hutang. Syaratnya dia hutang konsumtif dan miskin. Kalau hutang produktif itu sekarang orang kaya semua punya hutang semuanya. Anak Pak Harto cuma punya hutang itu. Hutang konsumtif dan dia miskin syarat.
Berapa? Nah, untuk paket yang diberikan yang hutang itu bisa lebih besar dari miskin. Karena orang miskin bisa kebutuhan 1 juta saja. Tapi orang miskin ini, orang punya hutang bisa jadi 10 juta. Sebab mungkin diancam dia kalau Anda nggak bayar hutang Anda, penjara. Maka boleh ditutup 10 juta. Maka paketnya nggak usah. Paket zakat itu sesuai kebutuhan masing-masing. Berikutnya adalah ini yang sering jadi polemik ini, yaitu orang fisabilillah. Di sini di Indonesia saja itu ada polemik ini. Kenapa? Kalau tala Al-Quran, fisabilillah dalam Al-Quran kadang-kadang disebut dengan makna proyek kebaikan. Tapi kadang-kadang orang yang berjuang dengan Allah. Nah, pertanyaannya masuk makna apa ini? Fisabilillahnya ini. Nah, ini seluruh madhab, empat-empatnya, seluruh ulama tafsir maksud fisabilillah orang yang berjuang dengan Allah. Bahkan Imam Syafi'i orang berperang. Bukan proyek kebaikan. Kenapa? Sebabnya begini, Bu. Pertama, ketika Allah menyebutkan golongan penerima zakat, Allah memulai dengan innama. Hanya. Zakat itu hanya untuk mereka 8 itu. Nah, kalau diartikan proyek kebaikan, itu enggak ada batasannya, Bu. Padahal Allah ingin membatasi 8 saja. Yang kedua, alasannya kenapa ini bukan proyek kebaikan. Kalau diartikan proyek kebaikan, Ibu, berarti Allah sia-sia mengulang ayatnya. Enggak perlu zakat orang fakir, miskin, enggak perlu. Kenapa? Saat kita berikan zakat kepada orang fakir, fisabilillah juga kok itu. Saat berikan kepada orang yang berhutang, fisabilillah juga. Maka berulang-ulang. Nah, berarti apa? Berarti ini punya arti khusus orang berjuang. Yang ketiga, Bu, zakat itu tabiatnya, Bu, tamlik, memindahkan hak milik. Jadi kalau orang kaya mengeluarkan zakat, diberikan kepada orang miskin, berarti hak orang kaya menjadi milik orang miskin. Nah, kalau zakat kalau boleh untuk proyek kebaikan untuk masjid, yang memiliki masjid siapa, Bu? Sosial nih. Kalau zakat boleh untuk jembatan siapa ini? Maka sekali lagi zakat hanya untuk orang saja, nggak boleh selain orang. Nah, maka kalau ada ibu proposal ke ibu minta zakat dari perusahaan atau dari lembaga lah, yatim piatu misalnya, harus ada akad. Bapak ini zakat ya, tapi untuk apa? Untuk orang-orang di panti asuhan, bukan untuk panti asuhannya. Untuk panti asuhan nanti untuk bangun madrasahnya nggak boleh, Bu. Maka kalau ada lembaga yang ngajukan proposal minta zakat, itu pasti akadnya. Ini zakat Bapak ya, untuk orang yang miskin yang ada di lembaga Bapak. Untuk murid-muridnya, untuk guru-guru yang miskin. Tapi bukan untuk lembaga Bapak. Kalau untuk lembaga nanti sekali lagi bisa untuk bangun madrasahnya, untuk bantu kantor itu nggak boleh. Harus ada akadnya. Nah, itu zakat. Sekali lagi hati-hati, zakat itu bukan untuk proyek kebaikan, untuk orang saja. Yang terakhir, penerima zakat itu namanya Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Misalnya orang yang umroh misalnya, kok dirampok, nggak bisa pulang, boleh itu tiketnya, biaya zakat boleh. Yang kehabisan bekal dalam perjalanan, nggak bisa meneruskan perjalanannya, kalau nggak kasih uang, boleh dari zakat. Itu 8 golongan yang bernama zakat. Nah, berikutnya ada 8 golongan juga yang nggak boleh ngambil zakat. Kalau tadi ini boleh, ada 8 golongan yang nggak boleh berikan zakat. Siapa itu? Pertama, orang kaya. Nabi mengatakan, la tahillu shadaqatu lighaniyin. Zakat nggak boleh untuk orang kaya. Cuman Ibu, ada 3 orang kaya yang boleh menerima zakat. Ini pengecualian. Siapa? Pertama, orang kaya yang berperang di jalan Allah. Itu boleh biaya dengan zakat semuanya. Nabi mengatakan illa lighazin. Zakat itu nggak boleh untuk orang kaya kecuali orang yang ikut berperang saja. Yang kedua, orang kaya yang bekerja sebagai amil zakat. Direktur lembaga amil zakat itu kaya. Mobilnya bagus-bagus. Boleh, kenapa? Karena yang diterima gajinya. Jadi zakat itu untuk gaji mereka atau pekerjaannya itu. Yang ketiga,
orang kaya yang boleh membayar zakat yaitu orang kaya yang berhutang atas nama orang miskin. Contohnya begini, misalnya ada A, kaya ini, punya tangga miskin B. Nah suatu saat B itu butuh dana segar yang sangat mendesak karena kecelakaan anaknya mungkin, kebutuhan pendidikan anaknya. Nah akhirnya B datang ke A, Bapak tolong saya dipinjami uang 1 juta saja lah, untuk kebutuhan mendesak ini. Nah ternyata A yang kaya itu nggak punya uang cash, punya barang nggak bisa dijual langsung. Cuman A ini punya banyak koneksi. Akhirnya A pinjam ke temannya C, saya pinjam uangnya 1 juta saja, pinjami. Nah untuk apa? Untuk kepentingan B yang miskin tadi. Maka A ini beri zakat. Untuk apa? Untuk menutup utangnya agar miskin nggak bayar zakat, nggak bayar utangnya. Itu 3 orang kaya yang beri zakat, yaitu pertama yang berperang, ambil zakat, dan orang yang berhutang atas nama orang lain. Nah, kedua yang nggak boleh menagih zakat yaitu orang yang mampu bekerja, yang penghasilannya sudah menutup kebutuhan, meskipun nggak kaya. Jadi misalnya orang bekerja, hasilnya sudah menutup kebutuhan pokoknya, sudah tertutup semuanya kebutuhannya, itu nggak boleh. Kalau infak sedekah boleh. Berikutnya adalah orang yang memerangi, yaitu orang kafir, ya. Orang kafir cuma hanya memerangi, nggak boleh. Kemudian orang ateis, orang yang nggak percaya dengan eksistensi Allah, itu artinya keyakinan dan merangi Allah, itu nggak boleh. Berikutnya ahlu zimmah, orang murtad, sama itu ya, non muslim semua ini. Yang keenam ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu ahlu kitab ya, orang Nasrani, Yahudi yang hidup di bawah naungan pemerintah Islam itu nggak boleh. Kalau mereka hadiah boleh, infak boleh, tapi zakat tidak untuk mereka. Yang ketujuh, nggak boleh zakat diberikan kepada yang di bawah tanggung jawab kita. Istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, kakeknya nggak boleh. Karena mereka harus kita dahulukan. Kita punya bapak miskin, Bu, kalau punya kita kaya, tutup kebutuhan mereka semuanya, sisanya baru nak zakat. Kita punya istri, tutup kebutuhannya semuanya, sisanya baru nak zakat. Kalau ternyata diambil untuk menutup kebutuhan istri, kok habis, ya nggak zakat berarti. Diprioritaskan mereka. Maka itu zakat nggak boleh untuk istri, untuk anak, bapak, ibu, kakek nggak boleh. Karena mereka tanggung jawab kita semuanya. Tapi kalau ada istri yang kaya, suami miskin, boleh zakat istri kepada suaminya. Karena suami bukan tanggung jawab istrinya. Kalau ada Bu ya, istri kaya, suami miskin boleh zakat mereka. Itu karena bukan tanggung jawabnya itu. Yang terakhir, zakat nggak boleh untuk keluarga Nabi. Haram hukumnya. Nabi mengatakan begini, la tahillu li ali Muhammadin syai'. Keluargaku semuanya nggak boleh menerima zakat, sedekah nggak boleh. Nabi itu suatu saat pernah Bu, menemukan 1 biji kurma, lapar sekali beliau. Berapa hari nggak makan. Mau diangkat, ingat takut sedekah ini nggak jadi. Kenapa? Haram untuk keluarga Nabi. Itu Nabi yang mengharamkan sendiri. Maka kalau sekarang ada orang yang mengaku masih keturunan Nabi, nggak boleh juga zakat mereka. Kalau misalkan masih ada, itu 8 orang yang boleh nggak menerima zakat. Nah, terakhir Bu, kita lihat sistem zakat. Jadi yang kita tangkap dari sistem zakat yang terjadi pada masa jayanya Islam, Nabi, itu zakat terdiri 3 komponen. Ada agniya, orang kaya sebagai sumber dananya. Yang kedua ada amil sebagai pengelola zakatnya. Ketiga mustahik sebagai penerima zakatnya. Dari 3 komponen ini, orang kaya, sumber dana, amil, pengelola, mustahik, penerima ini, yang harus aktif adalah amil zakat. Enggak boleh amil zakat itu pasif. Diam saja di kantornya, hanya nelpon saja, enggak boleh. Amil zakat itu wajib aktif. Pertama apa? Melakukan penyuluhan agar masyarakat tahu wajib zakat. Yang kedua, mendata orang kaya untuk ngetuk rumah mereka, mengatakan zakat. Dan mengambil zakat dari mereka, bukan disetorkan, diambil. Nah kalau sudah terimpun, wajib dia menyerahkan beramal. Maka ambil zakat itu harus hanya data orang kaya, data orang miskin. Karena zakat nggak boleh dengan bagi kupon, nggak boleh, haram hukumnya. Di kita banyak tuh,
Zakat itu dikasih kupon, orang suruh ngantri, itu nggak boleh. Jadi orang miskin itu zakat itu hak mereka. Sementara amil zakat itu pemangku amanah saja, nggak boleh dia menyuruh orang miskin mengambil hak mereka. Dia punya amanah harus mengantar ke mereka. Jadi kalau Allah katakan begini, surat yang ke-9 103 kepada amil nih, At-Taubah 103, khud, ambil dari harta orang kaya itu, ambil harta. Nggak boleh dia diam-diam saja. Nah ketika sudah terhimpun, Nabi kata, waktu rodu dikembalikan buat miskin. Maka harus aktif, maka itu dia ngambil gaji dari zakat. Kenapa dia aktif? Dia memang, dia pekerja. Nah, itu ambil, dan harus tahu ilmunya sekali. Maka ini ada syarat-syarat yang saya katakan, ambil itu sebagai pengelola zakat dan penyalur zakat. Syaratnya apa? Ya, kondisi muzaki paham, ini peran aktif amil harus di penyuluhan bersama para ulama kita di masjid-masjid. Karena di Indonesia itu banyak masih yang orang kaya belum tahu wajib zakat. Banyak sekali, terdata itu. Nah, berarti ini tanggung jawab amil agar dia bekerja para ulama untuk sosialisasi zakat di mana-mana. Kedua, para amil zakat, pekerja lembaga zakat harus paham benar tentang fikih zakat. Kenapa? Jangan sampai dia salah. Kalau salah dosanya atas dia. Contohnya begini, ada amil zakat Nabi, namanya Ibnu Laptiyah. Dia tugasnya hanya juru pungut, Bu, mengambil zakat. Jadi orang kaya datangnya. Nah, setelah terhimpun datang Nabi, ini zakat saya himpun. Ini dan ini hadiah dari muzaki untuk saya. Jadi membedakan dia, ini zakatnya Nabi, ini hadiah dari muzaki untuk saya. Nabi mengatakan, kira-kira hadiah itu Anda bisa dapatkan kalau Anda duduk di rumah kamu. Oh enggak. Berarti Anda kerja untuk itu dapat karena kerja Anda, berarti itu harus dapatkan zakat. Sama kita itu di kantor kita itu, kan kita ada kantor punya kantor itu kan ada bagian administrasi ya. Itu kan tugasnya kan biasanya diantaranya pengadaan ATK, alat tulis kantor. Itu biasanya dapat fee banyak dari toko buku ini, banyak ini. Itu dia kerja atas nama sendiri atau atas nama perusahaan. Maka harus kemana perusahaan. Dia udah dapat gaji. Sama, ini lutannya dia ambil zakat dapat gaji, nggak boleh lagi mengambil hadiah dari kerjanya itu. Di luar nggak masalah, ini masih dalam kantor ini ngambil nggak boleh. Itu berarti nggak tahu ilmu zakat. Itu tentang zakat. Nah, itu berikutnya lembaga ambil zakat itu hendaknya yang punya status legal formal ya, akan terpercaya. Kemudian yang terakhir, lembaga zakat mestinya harus tahu, punya data yang utuh tentang wilayahnya, siapa orang kaya yang ada di sini dan siapa orang miskin. Karena itu dia bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang punya data orang kaya dan lembaga sosial punya data orang miskin. Sehingga apa kalau zakat terhimpun langsung datangi ini. Dan dalam Islam mestinya amil zakat itu harus tahu, yang juru distributor nih, juru penyerahan nih harus tahu mestinya berapa kebutuhan dapur orang per orang. Karena nanti paketnya nggak sama. Zakat itu intinya untuk menutup kebutuhan 1 tahun. Zaman dahulu, Bu, ketika zakat banyak itu dibutuhkan 1 tahun penuh. Kebutuhan Anda 1 tahun tahu penuh. Nah, sekarang zakat kan kecil-kecil. Karena apa? Di Indonesia itu di Indonesia itu paling kecil zakatnya. Secara persentase jauh lebih kecil dari Malaysia, bahkan dari Singapura. Kenapa? Ternyata banyak orang kaya yang belum sadar zakat. Banyak sekali itu ternyata. Sehingga kecil sekali persentasenya kalau dilihat dari banyak orang kaya di Indonesia itu. Nah, itu kurang lebih tentang zakat, Bu ya. Mungkin sementara kita cukupkan. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan materi berikutnya, maka waktu selanjutnya kita serahkan pada Pak Gatot untuk mungkin ada dialog, ada pertanyaan, silahkan. Ya, terima kasih Ustadz. Ibu-ibu, sebelum ada pertanyaan, mungkin saya kepingin membuka Ustadz.
antara zakat dan sodako Ustaz ya. Kalau sodako itu bisa diberikan kepada siapa saja, termasuk yang kaya, termasuk ibu dan bapak. Kalau zakat kan harus persen utamanya orang miskin dan sebagainya itu. Seandainya Ustaz, manakala kita belum mengerti apa yang tadi disebutkan tadi, sebagai amil, biasanya mohon maaf Ustaz, terutama di Indonesia, saya tahu persis, terutama di Jombang, itu amil tuh kok duduk santai dan sebagainya, ujuk-ujuk manggil apa itu orang miskin dan sebagainya itu diberikan seperti apa yang tadi. Itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah dia itu tidak mengerti atau sudah mengerti tapi dilanggar atau gimana Ustaz? Mohon maaf, terima kasih. Baik, yang saya pernah alami di lapangan itu mereka nggak ngerti, nggak tahu ilmu zakat. Padahal orang itu kalau mau bekerja harus tahu tentang ilmu yang kerjaannya itu. Orang mau sholat harus tahu ilmu sholat. Orang masuk pasar, jual di pasar harus tahu ilmu pasar. Maka Umar itu pernah melarang, yang nggak tahu ilmu perdagangan jangan masuk pasar kami, dosa nanti. Nah, sama ambil zakat tuh nggak tahu nanti biar dosa dia. Contohnya kok diam-diam saja, ya bagi kupon itu dosa. Di Indonesia banyak itu. Bahkan saya pernah ada berita lama dulu, ada orang kaya itu setiap tahun itu membagi zakat banyak sekali, tapi dengan menghimpun orang miskin, injek-injekan yang meninggal itu. Yang dosa dia dosa, dia maunya ibadah ada dosa. Sekali lagi, maka itu dalam lembaga amil zakat itu ada pelatihan amil zakat. Mereka yang harus tahu tentang, meskipun nggak utuh ya, sesuai profesinya dia. Juru pungut harus tahu tentang ilmu juru pungut, dia penghimpun harus tahu harus itu. Dan sekali lagi kalau yang berarti dia nggak paham. Kalau paham lebih dosa lagi besar nanti. Iya, memang banyak sekarang yang saya lihat seperti itu. Makanya kadang-kadang saya tuh janjiannya wong iki ngerti apa orang. Malah ini saya tuh hal-hal yang di pinggir kita rawan sekali Ustaz. Iya. Baik, dipersilakan Ibu-ibu yang mau tanya masalah zakat. Yang jelas zakat itu untuk zakat perorangan Bu ya. Kalau lembaga enggak boleh. Silakan Ibu, ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz mengenai rumah atau mobil yang memang dari awal diniatkan untuk disewakan begitu kan. Namun qadarullah kosong gitu Ustadz. Jadi selama bertahun-tahun mobil nggak ada yang nyewa. Iya. Nah itu apakah yang benda mati tersebut itu tetap dizakati? Ya baik. Matur nuwun. Baik, sekali lagi zakat itu kalau itu dari benda produktif namanya, zakat dari hasilnya Bu ya. Kalau nggak menghasilkan ya nggak zakat. Contoh begini, saya contohkan. Petani itu dia punya 5 hektar sawah, ditanami, tapi kena wareng ya, nggak panen, nggak zakat. Sama kalau ibu punya rumah, punya mobil, dikontrakkan tinggal laku-laku nggak zakat, sampai dia laku. Bahkan laku pun nggak camen nisab, nggak kena zakat juga. Petani itu misalnya dia banyak sawahnya, tapi banyak hamanya, dia panennya hanya sedikit, nggak sampai 5 kintal, nggak zakat ya. Jadi sekali lagi kalau menghasilkan hasil camen nisab baru zakat, kalau enggak zakat. Meskipun bertahun-tahun enggak. Karena zakat dari hasil saja Ibu. Iya. Gitu ya. Ya, ada lagi? Monggo Bu. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Bertanya ini Ustaz, terkait dengan zakat fitrah. Ini kan selama ini kita itu ngumpulkan beras di musola. Ada yang kemudian beras itu dituang, diurap jadi satu, dibagi rata. Ada yang kemudian itu diurap tapi ditakar kembali sesuai dengan masing-masing. Apakah itu sah? Gitu, karena sepemahaman saya makanan tiap orang katakan sama beras, tapi kualitasnya kan tidak sama dan sudah atas nama masing-masing individu. Itu bagaimana? Baik. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan zakat mal itu ini ya, diupayakan bisa mencukupi kebutuhan selama 1 tahun. Lah di sini afdoliyahnya zakat mal seseorang itu dibagi rata, apa dibagi sama rata gitu istilahnya, sedikit-sedikit asalkan semuanya dapat, ataukah kita dari zakat itu lebih pada 1 atau 2 orang yang itu sekiranya bisa mencukupi kebutuhannya. Baik. Terus ini ketiga Ustadz, ngapunten yang ini berbeda, nanti bisa dijawab terakhir kalau masih ada waktu. Saya kepikiran ini Ustadz, kemarin ini menyimpang sedikit
saya kepikiran kemarin itu saya sholat jamaah di satu masjid. Kemudian di ruang muslimahnya itu ada semacam poster, ya, ditulis di situ hasil, katakan itu apa ya, kesepakatan gitu loh Ustaz, pondok-pondok putri NU se-Jawa Timur diputuskan oleh Pondok Lirboyo. Di situ disampaikan ini menutup aurat untuk sholat. Nah, yang ini saya tanyakan, ini ngapunten ya Ustaz, berbeda. Ini kepikiran saya enggak tahu harus tanya ke siapa. Ini saya tanyakan di sini. Lah, apakah menutup aurat di waktu sholat dan di luar sholat itu berbeda? Jika kemudian berbeda, tolong dijelaskan. Jika sama, bagaimana? Karena di poster itu terus terang Ustadz, pakai kudung kecil dimasukkan, baju lengan panjang, itu pun dimasukkan di dalam celana dan kaos kaki. Nah, itu sudah bisa dipakai sholat gitu loh Ustadz. Makanya saya kepikiran, matur nuwun, ngapunten Ustadz. Baik, Ibu, yang pertama kaitan zakat fitri ya. Jadi zakat fitri itu yang penting dipastikan bahwa muzakinya itu ketika menyerahkan zakatnya berupa beras dengan kualitas minimal setara dengan yang dia makan. Tentang pembagiannya mustahilnya enggak ada urusan. Maka kalau terhimpun misalnya di panitia itu berasnya macam-macam kualitasnya, dicampur nggak masalah. Kenapa? Nggak ada kaitan dengan penerimanya, kaitan dengan muzaki saja. Itu harus minimal sekualitas dengan beras yang biasa konsumsi oleh keluarga itu. Maka saya katakan, kalau memang panitia itu menerima uang dan nggak mungkin tanya satu persatu muzaki, bapak yang diwasan makan di rumah gimana, ibu nggak bisa. Kalau nggak siap itu maka pastikan kualitas yang dihimpun itu kualitas beras yang tertinggi saja. Nah, karena kalau rendah nanti kasihan yang mahal, nanti yang biasa konsumsi beras baik nanti enggak sempurna. Nah, tentang nanti dicampur Bu silahkan. Karena ini enggak ada kaitan dengan mustahiknya kualitasnya macam-macam enggak masalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi kaitan sholat. Tentang sholat Ustaz. Sholat aurat menutup aurat. Yang ketiga tadi. Yang kedua apa Bu? Bukan belum aurat tadi Bu? Yang kedua itu berkaitan dengan zakat mal itu loh Ustaz. Afdoliyahnya mencukupi beberapa orang. Jadi begini Bu. Memang dalam posisi zakat terhimpun banyak sekali. Zaman dahulu. Itu kalau zaman dulu itu kan zaman tabi'i itu kan zakat sampai berlebih-lebih Bu. Itu semua mustahik dikasih zakat sesuai kebutuhan 1 tahun pun. Tapi sekarang itu zakat sangat kecil sekali. Kebanyakan infak, Bu. Kebanyakan wakaf. Nah, karena kecil sekali, maka ketika mustahiknya banyak, jangan berikan satu orang. Semua dikasih. Meskipun masing-masing nggak sampai menutup kebutuhan, mungkin 10 hari pun nggak cukup. Coba apa kalau ngasih satu, nanti yang lain nggak terpenuhi. Maka sekali lagi kalau zakatnya banyak nggak apa-apa, semua dikasih banyak. Tapi kalau zakatnya sedikit, orang yang banyak lebih baik dikasih semuanya, diratakan semuanya, cuma merasakan. Nah, kaitan aurat Ibu, nggak ada bedanya Bu, aurat di luar sholat dan dalam sholat nggak ada bedanya. Tetap saja, cuman bedanya kalau sholat harus terbaik. Karena untuk sholat khusus Allah katakan khudzu zinatakum inda. Kalau sholat itu ambil yang baik-baik saja. Tapi entah syaratnya sama. Untuk wanita begini syaratnya. Bahwa pakaian harus menutup semua anggota badannya kecuali wajah, telapak tangan. Itu wanita pertama. Wajahnya, telapak tangan itu luar enggak, ini bukan aurat, tapi pergelangan. Pertama. Yang kedua, pakaian itu enggak boleh memperlihatkan bentuk tubuhnya. Ketat-ketat enggak boleh. Maka wanita itu pakai celana tak ditutup dengan mukena itu rawan. Karena celana kita rata-rata kan ketat itu kan. Kalau celana yang longgar, mungkin apa namanya kulot dulu ya, kulot ya, itu nggak masalah. Karena longgar sekali, kalau pakainya atasnya panjang. Ya, itu yang ketiga, nggak boleh transparan. Yang keempat, pakaian itu nggak boleh pakaian namanya pakaian syuhroh. Syuhroh itu pakaian untuk dipamerkan, bangga-banggaan.
Yang keempat, pakaian itu nggak boleh pakaian yang menyerupai pakaian kebiasaan orang kafir. Maka maka nggak ada bedanya sekali lagi auratnya wanita di sholat dan luar sama. Ya kita itu kan rata-rata banyak, karena banyak kan di kita itu masih banyak, bukan banyak kita itu Islam nggak utuh, masih parsial. Sehingga Islam itu di masjid, Islam itu di musola, di madrasah. Kalau di luar musola udah nggak Islam lagi, itu nggak benar. Islam itu kafah. Maka kalau di dalam masjid tertutup semuanya, di luar juga harus sama. Jangan sampai masjid itu tertutup, di luar udah jilbabnya dilepas, itu nggak boleh. Sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Maka ada seorang wanita kasus ini, Bu. Ada seorang wanita sahabiah ini. Ini wanita jualan nih, Bu. Orang miskin jualan. Dan suatu saat jilbabnya itu dilepas orang Yahudi. Tarik, agak terbuka anunya. Maka perang itu yang gara-gara itu. Orang macam kaya. Dan Nabi berkena perang. Karena Yahudi mengganggu. Kedua, ada kasus pernah saya sampaikan. Ada seorang wanita itu, Bu. Dikatakan dia penghuni surga. Maka kenapa kasusnya begini? Wanita itu wanita yang suka kerasukan, Bu. Kerasukan jin. Nah, saat orang itu kerasukan, Bu, Yusra namanya, itu sering dia melakukan tindakan yang dia nggak kuasa untuk menahannya. Padahal dia tahu itu salah. Nah, wanita itu ketika sadar datang ke Nabi, ya Nabi, ini usra, saya sering kesurupan Nabi. Doakan agar saya sembuh. Maka Nabi mengatakan, kalau saya doakan, insya Allah akan menyembuhkan. Allah akan menyembuhkan Anda. Tapi kalau Anda sabar, bagimu surga. Milih mana? Dan Nabi, saya pilih surga. Tapi doakan saya, agar saat aku kesurupan, aku enggak buka aurat. Kalau itu saya doakan. Benar, dia masih suka suruh tapi enggak buka auratnya. Karena apa? Sebelum itu dia sering kesurupan, auratnya dibuka. Dia sadar itu, enggak boleh, tapi enggak kuasa, kan dikuasai setan. Artinya apa? Berarti apa? Auratnya enggak menutup semuanya di luar sholat itu. Maka aurat wanita itu sama dalam sholat dan luar sama, enggak ada bedanya. Nih, wallahu a'lam. Nggih. Iya, ada lagi Ibu. Silakan. Ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita jual rumah, itu kan harus keluar zakatnya, Ustaz. Gimana, Bu? Kalau kita jual rumah, Ya. kan kita harus keluarkan zakatnya. Tapi di lain pihak, kita masih punya hutang yang besarnya melebihi harga rumah itu. Itu wajib zakat enggak, Ustaz? Baik. Jadi, Ibu, kalau kita dengarkan tadi, salah satu syarat yang harta wajib kalau telah terbebas dari hutang dulu. Ibu punya rumah dijual nih 1 M, hutangnya 2 M, Ibu masih punya berhak menerima zakat itu. Iya. Punya hutang nggak berarti kan Iya. begitu. Jadi sekali lagi dikurangi hutang dulu, sisanya masih nisab nggak zakat. Zakat kalau sisanya bahkan kurang nggak, Ibu bahkan berhak menerima zakat. Maksudnya hutang punya hutang, kalau orang hutang kan poin ke-6 itu punya hak zakat. Jadi sekali lagi zakat itu dari harta sisa saja, Bu. Telah dikurangi semua kebutuhan dan semua hutang. Sisa pun itu sampai nisab umur 1 tahun lagi. Misalnya begini, Ibu udah tertutupi semuanya, hutang tertutupi. Ibu jual rumah ini. Enggak zakat saat itu dulu, Bu ya. Setahun kemudian. Kalau masih ada tapi. Kalau habis enggak zakat juga. Zakat jadi. Biar dipahami, Bu ya. Iya. Iya. Ada lagi? Ya, sebentar Ustaz. Ini sambil menunggu. Ada seorang peternak Ustaz, tapi penggemukan. Jumlahnya banyak. Dalam 1 tahun, apa yang tadi disebutkan kalau peternak itu kurang lebih 40 ekor sapi, dalam itu kan kena zakat Ustaz. Tapi ini lebih, tapi dalam 1 tahun habis itu zakatnya ternak atau zakatnya perdagangan Ustaz? Jadi kalau penggemukan itu berarti niatan jual belikan, Bapak. Zakatnya perdagangan. Ya. Sama orang memiliki ternak ayam. Niatan itu
ayam potong, berarti perdagangan. Dihitungnya perdagangan satu tahun sekali. Jadi 1 tahun di akhir tahun hasil penjualannya berapa? Nanti kalau sampai nisab dikurangi hutang semuanya maka boleh zakat. Maka tadi penggemukan itu zakat perdagangan, bukan peternakan. Iya, terima kasih Ustaz. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang anu Bu. Belum di-on-kan itu? Mic-nya belum nyalakan. Diataskan ke atas ya. Belum. Ada yang bantu mungkin. Sebentar. Iya. Itu di desa saya sudah saya alami 3 tahun. Apa itu? Zakat, Ya. zakat Idul Fitri setiap tahun itu. Hmm. Itu kan dikumpulkan di setiap musola. Nah, setiap Zakat mal tuh ada zakat Fitri. fitrah fitrah. Fitri. Iya. Hmm. itu di setiap musola itu kan ada amilnya. Hmm. Nah, amil itu saya antar ke amil. Nah, di situ waktu pembagian zakat itu saya selalu dapat. Jadi dikembalikan lagi ke saya. Saya sampai hari ini saya bingung. Saya terima itu saya bagaimana? Enggak saya terima saya bagaimana? Jadi saya sudah 3 tahun ini saya pasti menerima. Kalau umpamanya saya bayar untuk anak-anak 5 umpamanya, saya dapat 5. Saya bingung juga. Itu hukumnya bagaimana? Saya apa harus menolak? Apa saya harus menerima? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tangkep itu bukan amil, itu panitia Panitia, kayaknya. panitia. Yang nggak tahu ilmu zakat berarti. Yang saya takut lagi nanti di kampung-kampung itu banyak, Bu. Di kampung kan saya juga ada itu. Zakat fitri itu kan batas akhirnya penyerahan kan sholat, Bu ya. Iya. Saya sering menemukan setelah sholat selesai masih numpuk beras itu. Dosa besar itu. Amil zakat itu, panitia itu. Panitia. Yang kedua, saya tanya ibu itu termasuk kriteria 8 enggak? Ibu fakir enggak? Miskin enggak? Punya hutang enggak? Ambil zakat enggak? Mu'alaf enggak? Kalau enggak, ibu enggak berhak menerima zakat fitrah. Maka ibu kalau dikasih jangan diterima. Tolak. Atau kalau ibu tahu ada orang miskin, ambil secara orang miskin. Itu mungkin lebih baik karena saya khawatir panitia enggak paham tadi. Betul. Nah, kalau enggak paham dikembalikan lagi, diberikan orang kaya lagi nanti. Lebih baik ibu kalau begitu, ibu terima saja, cari orang miskin kasihkan tuh. Tapi pastikan syaratnya sebelum sholat id sampai mereka. Jangan sampai itu mungkin yang solusinya mungkin itu. Iya. Yang lain Ibu silakan. Yang di belakang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat itu? Gimana Bu? Kurang dekatkan dikit Bu. Dekatkan aja Bu mic-nya. Apakah keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat itu berlaku sampai ke keluarga Nabi yang sekarang? Iya, iya. Itu saja Bu. Jadi hadis Nabi itu mengikuti risalah Nabi. Risalah Nabi itu abadi sampai hari kiamat. Terakhir. Berarti berlaku sampai sekarang. Enggak ada hadis Nabi, ajaran Nabi itu berlaku masa tertentu enggak ada. Sholat yang sampai hari kiamat nanti kalau sama muslim sama, zakat juga sama. Maka Nabi menetapkan hadisnya la tahillu li ali, keluargaku semuanya enggak berhak menerima zakat dan sedekah. Enggak boleh. Maka kalau sekarang masih ada orang yang mengaku keluarga Nabi maka enggak boleh zakat juga. Kalau hadiah boleh. Nabi itu hanya menerima hadiah saja. Sedekah enggak mau, zakat enggak mau. Karena Nabi mengatakan itu harta kotor, itu enggak berlaku untuk keluarga Nabi. Kalau hadiah boleh, Bu. Dan itu berlaku sampai hari kiamat nanti. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Oh, mana yang mau nanya dulu? Yang depan dulu Bu. Sebentar. Iya. Maaf. Ya enggak apa-apa. Oke, saya mau tanya mengenai orang yang tidak berhak menerima zakat. Antara lain tadi ada istri, bapak, ibu, dan anak ke bawah. Nah, di sini sebuah kasus, Ustaz. Ada satu keluarga yang di mana di keluarga tersebut itu dibudayakan untuk
memberikan zakat fitrah ini. Memberikan zakat itu misalkan dari kakak ke adik, terus dari pokoknya diputarkan ke keluarga tersebut. Nah, karena tindakan tersebut kan sudah menjadi budaya gitu nggih. Untuk mengingatkan niku pripun nggih? Karena kan nanti khawatirnya melukai hati atau kita dirasa untuk minteri dan lain sebagainya. Pun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi kerabat yang di bawah tanggung jawab itu nggak boleh menerima zakat. Makanya anak, istri, bahkan ponakan itu kalau itu tanggung jawab kita. Begini contohnya Bu, misalnya saya punya ponakan, ini bapaknya meninggal, Ya. kok diserahkan saya berarti tanggung jawab saya. Iya. Tapi yang enggak itu, yang jelas sepakat itu, ulama sepakat itu ke atas, ke bawah, dan istri. Itu tanggung jawab semua. Jadi bapak, ibu, kakek, nenek, sampai buyut, anak, cucu semua tanggung jawab kita. Syaratnya apa? Kita kaya, mereka miskin. Maka zakatnya untuk mereka. Kenapa? Mereka tanggung jawab kita. Maka kalau kaya, tutup dulu kebutuhan mereka. Jangan zakat dulu harta kita. Kalau sisanya nggak sampai nisab, nggak zakat kita. Nah, itu berarti kesalahpahaman, Bu. Kesalahan itu harus dibenarkan. Membenarkan kesalahan itu kadang-kadang sulit kalau sudah jadi tradisi. Tradisi. Oh, itu udah nenek moyang kita, itu sama orang kafir dulu, nenek moyang kita. Itu caranya gimana? Caranya pertama, kalau kita nggak bisa langsung, make tokoh atau ulama yang dihormati dia untuk menjelaskan. Karena apa? Para sahabat dulu sering pakai lisan Nabi. Nggak pakai lisan dia sendiri. Karena kalau menyampaikan justru akan jadi direspon buruk. Maka lisan Nabi. Kalau ada, kalau tidak Ibu, kalau bisa sebetulnya orang-orang demikian diikutkan dalam kegiatan Islam, kajian-kajian. Saya contoh begini. Di kampung-kampung kita itu masih banyak imam-imam musola itu enggak paham. sesuai kualifikasi, baca ayat buru. Itu kalau disuruh diganti marah, bukan mereka pemilik musolanya. Caranya gimana? Enggak mungkin kita langsung, Bapak itu enggak benar, Pak Ustaz, enggak mungkin. Caranya karena kita usulkan, kita terlibat di kepanitiaan atau takmir, kita usulkan gimana Bapak kalau kita maju, kita makmurkan kajian. Salah satunya adalah fikih. Dan diwajibkan semua panitia, semua takmir ikut kajian. Suatu saat nanti akan datang pada materi tentang kualifikasi imam. Dia tahu sendiri nanti. Contohnya begini. Saya contohkan. Ada cucu Nabi namanya Hasan Husain putra Ali. Itu sejak kecil sudah dilibatkan dakwah oleh Nabi. Maka tahu persis dia. Nah, dia suatu saat dia main-mainnya di masjid, kan rumah dekat masjid. Main di masjid. Saat dia main-main di masjid, Hasan Husain beradik berdekatan ini, ada orang Badui datang, Bu. Mau sholat tahiyatul masjid. Nah, Hasan Husain tahu, ternyata wudunya berantakan. Orang wudunya berantakan, sholatnya nggak sah kan. Nah, sebelum sholat, Hasan Husain datangi, paman, tolong paman jadi penentu hakim nih. Kenapa? Kami kakak beradik nih tadi berantem. Kenapa? Masing-masing kami mengaku wudhu kami paling bagus. Tolong paman, kami akan wudhu. Tapi dari hakim. Karena Hasan baik sekali, Hasan baik. Badui, wudhu kalian baik, semua yang salah saya. Mustandanya, paman salah loh, tempeleng dia. Sama Ibu, tadi jangan langsung, itu kalau bisa. Kalau itu dilakukan, kok enggak juga paham, udah biarkan saja. Karena ada tugas kita menyampaikan, enggak memaksa. Dan yang Allah nilai prosesnya bukan hasilnya. Nah, yang kemudian proses makan Nabi Nuh itu 900 tahun umurnya, dakwahnya begitu bertahun-tahun tapi enggak berhasil. Secara faktual aja hasilnya dikit tapi enggak ada gagal karena prosesnya harus dilakukan. Ya. Itu kesalahan besar itu. Gitu ya. Iya, silakan sebentar dulu. Iya, Ibu yang di belakang tadi udah. Yang di belakang dulu. Iya. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya mungkin keluar dari tema gitu. Tapi ini sangat penting dan memang nggak tahu bagaimana harus cari solusinya. Jadi di lingkungan saya itu ada salah satu anaknya tetangga teman, karena satu komplek itu hanya beberapa rumah, itu ada yang kumpul kebo di situ Ustadz. Nah, kami itu
nggak bisa ngasih tahu. Jadi ada beberapa kemaksiatan bukan hanya kumpul kebunnya aja di situ, tapi misalkan kayak kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong anak-anak muda begitu, ya kan, jadi mengganggu. Karena apa, musiknya itu juga terlalu, pokoknya mengganggu semuanya. Bagaimana caranya memberitahukan, karena apa, orang yang mempunyai mempunyai komplek ini tuh teman baik kami, teman pengajian seperti itu. Jadi kalau kita secara frontal ngasih tahu langsung gitu, takut tersinggung atau bagaimana. Sementara saya pernah baca satu hadis yang mengatakan bahwa kalau ada sebuah keburukan, kita harus mengomongkan, iya gitu. Bagaimana itu Ustadz? Baik. Ya, matur nuwun. Hadisnya saya bacakan, Bu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa lam yastati fa biqalbi wa dzalika atul iman. Siapa saja kalian melihat kemungkaran, wajib untuk merubahnya dengan tangan. Kalau nggak mau tangan, dengan lisan. Kalau lisan, dengan hati. Itu caranya. Jadi pertama, Bu, tangan, lisan, hati. Syaratnya dengan bijaksana. Ya, saya ulangi. Yang pertama dengan apa, tuh? Dengan tangan. Kira-kira kalau di tangan bijaksana enggak, Bu? Responnya buruk enggak nanti? Buruk enggak boleh. Maka yang bisa dengan tangan tuh hanya penguasa saja. Di rumah hanya orang tua saja. Anak enggak bisa dengan tangan. Orang tuanya judi, bapak judi haram. Anaknya diusir. Yang bisa, maka ibu kalau bisa menyampaikan kepada penguasa di komplek itu bagus. Kalau tidak dengan lisan semuanya bisa. Cuman syaratnya bijaksana. Kalau ibu misalnya itu dengan lisan bisa sana kira-kira, oh ibu akan dimarahi, akan direspon buruk. Maka kalau nggak bisa dengan lisan atau bisa dengan bisa nggak boleh juga. Pakai lisan orang lain. Siapa kira yang bisa? Nggak bisa turun ke hati. Hati itu artinya mengingkari dengan mendoakan agar Allah memberikan hidayah. Sekali lagi itu, Bu. Jadi sekali lagi dengan tangan yang bisa penguasa saja. Maka kalau ibu bisa menyamar penguasa di situ siapa? Itu lebih bagus. Kalau nggak ada dengan lisan pun bisa nggak bisa. Sekali pinjam lisan orang lain yang bijaksana. Kalau nggak bisa dengan hati. Hati itu ingkar tapi dengan mendoakan. Mudah Allah memberikan hidayah. Nah kalau ibu lakukan itu maka ibu udah bebas tanggung jawabnya. Dan ibu dianggap sebagai orang yang telah melakukan dakwah dan dapat pahala besar. Tentang ibu kalau nggak kerasan itu pindah saja. Kan masih kerasan. Kalau ibu sabar itu artinya dengan mendoakan dan Allah memberikan hidayah itu baik-baik saja. Nggak bisa kita maksa, nggak bisa. Maksa nggak bisa baca, bahkan dosa kita. Dan kalau ibu disakiti itu kalau yang disakiti ibu harus sabar. Nabi itu dakwahnya disakiti bukan sekali dua kali, bahkan dilempar yang berdarah. Nabi nggak pernah marah. Doakan orang itu. Tapi yang disakiti Islam, Nabi pernah marah. Baik itu. Mungkin yang bisa sampaikan itu, Bu. Iya. Ada lagi? Ada yang menambahkan? Sebentar. Ini Ustaz, saya tadi antara yang boleh itu. Mungkin kalau yang dimaksud tadi zakat tidak boleh, kemungkinan infak, Ustaz, mungkin yang zakat itu tadi Ustaz. Iya. Bapak dan sebagainya. Oh, iya, kalau zakat nggak boleh, memang harus diarahkan ke infak saja, biar nanti tidak ada terjadi perbenturan. Jadi nanti ibu tadi ya, jadi kalau memang itu bisa digantikan, zakatnya tetap diberikan orang berhak, nanti keluarga dari ambilkan infak saja. Iya. Atau dana sosial sifatnya. Betul. Kalau itu butuh. Iya. Jadi zakat tidak. Kalau zakat nanti berarti makan haknya orang miskin. Dosanya besar nanti. Iya. Gitu. Karena mohon maaf di kami Ustaz itu ada semacam paguyuban keluarga besar itu memang diadakan Ustaz. Setiap pertemuan ada infak diberikan kepada saudara yang beria. Kalau zakat enggak. Iya, benar. Saya kira gitu kan. Baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, dulu menemukan satu kasus di mana di sosial media ada satu badan amil zakat. Di situ diumumkan apabila yang ada yang mempunyai harta syuhbat itu
bisa disumbangkan ke situ dan akan disumbangkan untuk keperluan kaum muslimin lah. Di sini mohon dijelaskan harta syubhat itu maksudnya seperti apa? Karena kan kalau harta haram kita sudah mengerti, kalau syubhat ini kan antara ragu-ragu lah. Di sini mohon dijelaskan, itu yang pertama. Yang kedua, ada kasus seorang anak, ibunya ini meninggal Ustadz. Kemudian ada tetangganya mengatakan kalau ibunya ini mempunyai hutang. Namun seorang anak ini tidak mengetahui dari ibunya dan tetangganya ini juga tidak memberikan bukti hutang, hanya perkataan saja. Di sini mau bertanya Ustadz, bagaimana sikap anak ini? Apakah tetap harus melunasi hutang tersebut di mana si tetangga yang meminta untuk dilunasi itu tidak mempunyai bukti bahwa ibunya itu berhutang dan ibunya juga semasa hidup tidak pernah mengatakan punya hutang. Dan yang terakhir Ustadz mau bertanya tentang hadis di mana jika sholat malam apabila kita kita membaca 100 ayat Al-Quran itu kita tidak dianggap orang yang lalai seperti itu. Mohon dijelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bu, harta itu yang haram ya Bu. Yang haram itu ada dua macam. Pertama haram zatnya. Yang kedua haram cara mendapatkannya. Cara haram zatnya itu contohnya bangkai, homer, itu haram zatnya. Yang haram zatnya itu untuk siapa aja nggak boleh. Disimpan nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Yang kedua haram cara mendapatkannya. Itu ada dua macam. Pertama ada harta uang misalnya haram cara mendapatkannya. Itu yang pertama jelas pemiliknya. Itu untuk siapa nggak boleh, harus dikembalikan. Contohnya merampok, kan jelas mencuri, korupsi, nggak boleh untuk siapa ya itu nggak boleh. Kita pun kalau kena makan kena KPK nanti kita. Itu kembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua haram cara mendapatkannya, tapi nggak jelas pemiliknya. Itu uang riba. Pemiliknya siapa riba itu? Nggak jelas. Bank-bank yang masih memakai sistem riba itu kalau nggak diambil oleh oleh penabungnya itu disisihkan juga. Karena apa? Ini akumulasi keuntungan dari orang banyak sekali. Nah untuk uang riba itu Bu, haramnya hanya untuk 4 orang. Yang misalkan hadis Muslim. Nabi mengatakan, la'anallahu akilar riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahdi. Allah melaknat yang makan riba. Makan riba itu artinya pemilik sahamnya, rentenernya. Yang kedua yang memakan riba, yang memberikan riba yaitu nasabahnya. Yang keempat ini pegawai, katibau penulisnya dan saksinya. Jadi haram riba itu hanya itu, yaitu pemilik usahanya, yang nasabahnya dan pegawainya. Yang lainnya boleh semuanya. Orang miskin boleh, nggak boleh, boleh semuanya, boleh semua. Bahkan para ulama mengatakan untuk diwariskan bolehin. Misalnya orang tuanya itu banker misalnya atau rentenir lah. Itu nanti kalau meninggal itu untuk anak-anaknya. Anaknya nggak bisa libat kok. Kecuali anak dulu setuju. Nggak beda. Jadi sekali lagi uang riba itu haramnya hanya 4 orang. Yang Nabi sebutkan hadis Muslim. Pemakannya, pemiliknya, pemakannya, penulisnya, saksinya aja. Maka kalau ada notaris suka buat perjanjian nota jual beli tapi ada itu berarti dia penulis saksi kalau itu nggak boleh juga berarti karena dia berarti terlibat langsung. Jadi semua orang yang terlibat terhadap haram itu ikut dosanya. Tapi orang lain nggak terlibat, orang miskin nggak terlibat boleh, itu boleh. Jadi kalau ibu tadi katakan syubhat mungkin riba itu boleh selain 4 orang itu saja. Silakan. Yang kedua tadi apa Bu? Tentang hutang Ustadz. Jadi begini, pertama orang itu nggak mewariskan hutang. Ya, orang tua meninggal punya hutang, anaknya nggak nanggung. Cuman tanggungnya tanggungan moralnya aja dia. Kok orang tua yang ngopeni aku nggak punya hutang nggak yang itu. Yang kedua, hutang itu harus ada buktinya. Maka ayat utang piutang paling panjang Bu. Surat Al-Baqarah 282 itu ayat utang piutang. Al-Baqarah 282. Ayat terpanjang itu 1 halaman penuh itu. Itu apa? Tulislah dan saksikan 2 orang laki-laki. Kalau nggak ada laki, 1 laki, 2 laki-laki, 2 perempuan.
Jadi kalau nggak ada hutang, maka gimana terjadi kalau ada klaim? Disuruh sumpah. Bersumpah Anda bahwa Anda benar, kalau nggak benar amarah kepada Anda. Maaf, berani nggak sumpah? Dan sumpah dia saksikan orang, sumpah saya saksi bahwa ibu ini punya hutang saya, demi Allah punya hutang, kalau salah amarah atas saya. Kalau itu anaknya tuh kalau mau nanggung silahkan, tapi nggak tanggung jawab. Jadi sekali lagi orang nggak wariskan hutang Bu ya, anak nggak tanggung jawab. Kalau cuman murah saja, kalau orang tua punya hutang ini karena kan disiksa nanti, maka masa mereka bayarkan. Itu kebaikan saja, bukan warisan hutang. Orang wariskan harta saja, hutang nggak diwariskan. Maka tadi kalau nggak ada buktinya nggak usah dibayar, kecuali dia bersumpah, mau bersumpah nggak apa-apa, silakan. Dan sekali lagi nggak wajib bayar ya, bukan wajiban loh, anak itu nggak wajiban loh. Nah, kalau bank konvensional itu kalau orang kredit kok belum lunas mati itu bebas dibakar. Karena waris hutang itu nggak ada. Itu yang ketiga ada Bu? Tentang membaca 100 ayat Al-Quran pada saat malam, ada hadisnya atau tidak? Karena pernah dengar satu kajian di mana ustadznya bilang kalau dalam salat malam kita tidak membaca 100 ayat Al-Quran itu kita dianggap orang yang lalai, seperti itu. Saya belum pernah mendapatkan hadis itu. Oh. Saya belum pernah mendapatkan. Dan sepertinya hadisnya pun nggak benar itu. Mau tambah? Karena orang sholat malam itu Bu, 1 rakaat pun boleh. Itu 1 ayat, ulalahat ya sudah cukup. Tambahan sedikit Ustadz tentang dakwah tadi, di mana kan sudah kebudayaan setelah orang tua meninggal atau saudara meninggal pasti ada tahlilan. Nah di sini tahlilan sendiri kan hukumnya mungkin sebagian ada yang melarang karena bid'ah dan sebagainya. Di sini saya mau tanya bagaimana kalau kita sudah tahu hukumnya kalau itu bid'ah, kita dalam keluarga itu sangat sulit untuk berdakwah karena sudah mengakar sekali, dan kita dimana mau tidak mau dipaksa keadaan untuk menolong, misalnya membantu memasak atau membantu mengapa, tapi di dalam hati kita juga tidak, kita takut kalau ini tolong menolong dalam keburukan. Nah itu bagaimana Ustadz? Baik. Apa hukumnya? Ya. Jadi berulannya begini Bu, ada satu hadis Bu, yang ini hadis kesepakatan sahabat. Hadisnya begini, kunna na'udul istima ila ahil mayiti ba'da tabni minan niyah. Kami sahabat sepakat untuk menganggap berkumpul dengan sengaja di keluarga orang meninggal itu, berkumpul dengan sengaja buat ta'am, buat makanan itu termasuk meratap, dan meratap enggak boleh. Maka Nabi kalau ada orang meninggal itu mengatakan pada yang lain untuk buat makan untuk orang itu. Justru ketika misalnya Ja'far itu kan wafat dalam peperangan ya. Ketika itu telah sampai kawan berita, Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far. Buatkanlah makan untuk keluarga Ja'far dan kalian semuanya. Kenapa telah datang kepadanya hal yang menyibukkan. Nah kalau ahli mayitnya juga mengadakan berarti dia apa? Duka di atas duka. Nah karena itu kalau ada keluarga masih ada, kalau kita bisa mendakwai, dakwai. Kalau tidak bisa atau dakwai nggak berhasil, nggak boleh maksa. Cuman kita jangan terlibat aktif saja. Kalau caranya begini, saya pernah terpraktekkan begini. Jadi saya tuh pernah hidup di kampung yang begitu. Ya. Setiap Jumat itu mesti ada, diundang terus. Sementara saya sering suruh jadi imam sholat di musolanya. Nah, tapi saya sering lakukan begitu. Jadi setiap malam Jumat, saya datangi kepada penghuni rumah. Bapak, mohon maaf Bapak, saya punya acara yang nggak bisa hadir Bapak. Minta izin. Langsung saya nggak bohong, saya langsung bikin acara Bu, silaturahmi ke teman. Ya. Kok Jumat depan diundang lagi, datang lagi sebelum acara. Mohon maaf, saya minta izin nggak bisa datang karena acara. Bikin acara lagi, nggak bohong saya, bikin acara lagi. 4 kali minta izin nggak diundang lagi. Kalau ditanya, jelaskan kepada orang per orang, jangan di masyarakat. Iya. Pada masyarakat akan dikucilkan, bukan tradisi itu. Nah itu, jadi kalau sekali kalau bisa menghindar. Tapi kalau keluarga kita sendiri nggak bisa menghindar, ibu datang saja nggak usah aktif Bu. Ya pura-pura punya kegiatan di belakang gitu aja. Karena apa? Akan kalau nggak datang nanti akan justru hal besar terjadi. Silaturahmi rusak nanti. Datang saja Bu, tapi nggak usah
terlibat aktif. Kalau ibu suruh nyumbang nanti ibu untuk sedekah saja. Kan niatnya sedekah itu kan. Mereka niatnya sedekah ke itu. Ya sedekah dan enggak apa-apa. Sedekah enggak apa-apa gitu ya. Karena agak repot karena di kita dari tradisi banyak itu, tradisi menjadi tradisi umum, kalau diingkari akan bahaya. Maka ibu kalau nggak mau ya jangan terlibat aktif, datang saja untuk menghindari terjadinya kemungkaran besar ya putusan silaturahmi. Iya. Gitu ya. Ini kasusnya persis seperti saya, Ustaz. Lingkungan saya seperti itu memang. Pada setiap ada acara mesti ini. Nggak pernah datang. Iya, akhirnya saya nggak pernah datang dan sampai sekarang nggak akan diundang. Karena percuma undang Pak Khadat nggak tahu teko. Seperti itu kasusnya seperti itu memang persis Ustaz. Jadi setiap ada hal-hal yang demikian mesti saya nggak datang, mohon maaf Pak, saya ada acara di masjid, saya gitu kan, saya berlama-lama di masjid. Kalau saya kembali, wah itu kok ya memang untuk ini kita begitu, tapi jangan sampai dalam urusan aktivitas sosial kita nggak hadir juga. Iya. Ada kerja bakti harus awal, yang sakit harus awal, itu kita tunjukkan jangan yang lain yang lebih baik. Orang sakit kita paling awal untuk berkunjung. Ya, orang wafat kita takziah. Untuk aktivitas sosial kita harus terlibat. Jadi kita imbangi dengan yang lain. Sehingga orang itu memandangnya enggak, oh ini orang itu kok anti masyarakat, jangan begitu kan. Iya. Ada yang lain Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya tanyakan Ustadz berkaitan dengan tadi sedekah. Memang yang terbaik adalah pada kerabat ya Ustadz, yang didahulukan kerabat dekat lah. Yang saya tanyakan pertama, antara keluarga dan kerabat ini perbedaannya di mana Ustadz? Karena selama ini nek wong katakan orang Jawa, keluarga besar itu ya keluarga bukan kerabat. Nah, sedangkan yang saya pernah dengar namanya keluarga yaitu terdiri dari ibu, ayah dan anak, itu keluarga. Di luar itu adalah kerabat. Niku pertama tolong dijelaskan tentang itu. Kemudian yang kedua Ustadz, tadi berkaitan dengan zakat tidak pada yang menjadi tanggungan kita ke atas atau ke bawah. Nah, itu tanggungan ke atas ke bawah ini ngapunten dari pihak bapak laki-laki atau juga dari pihak keluarga istri. Karena selama ini nasab itu kan dari bapak nggih, dan tanggungan mahram itu juga dari pihak bapak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ada yang menanyakan juga, ngapunten ini berbeda, berkaitan dengan seorang perempuan yang lagi berhalangan tentang membaca Al-Quran. Itu tolong dijelaskan, bukan membaca Ustadz, ngapunten, memegang Al-Quran. Itu nanti tolong dijelaskan dari madhab siapa yang membolehkan, siapa yang tidak. Dengan tujuan untuk belajar dan menyemak anak. Matur nuwun Ustadz. Baik, yang pertama dalam korobah itu artinya korobah itu kata korib artinya dekat Bu. Yang kedua ada namanya rahim, arham. Satu rahim itu artinya yang punya hubungan rahim, hubungan kerabat. Hampir sama itu. Cuman begini Bu. Dalam kaitan ini ada namanya usul furu' hasyah. Usul itu adalah ke atas, asal kita. Furu' itu cabang kita anak. Hasyah itu ke samping. Nah, yang paling dekat itu adalah ke atas ke bawah. Itu kalau mungkin ibu maksud mungkin keluarga itu ya. Nah, itu ke atas itu tanggung jawab kita semua otomatis itu. Kalau ke samping itu adalah hasyah sebutnya. Hasyah itu ke samping ya, saudara, ponakan, misanan itu ke samping. Nah, ini yang baru ada perbedaan. Yang ada perbedaan untuk atas bawah itu semua ada perbedaan. Semua ulama sepakat. Kalau ke samping ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau Imam Syafi'i itu kalau Imam Ahmad itu yang mahram. Ponakan mahram ya. Iya. Ya, pernah. Ya. Tapi misanan bukan mahram. Itu mahram. Nah, yang itu mahram saja. Tapi kalau kalau yang lebih luas lagi itu ahli waris. Itu Ahmad bin Hanbal. Ahli waris itu artinya ahli waris, ponakan ahli waris, misalnya enggak ahli waris juga. Gitu. Cuman syaratnya tadi, syaratnya kita kaya, mereka miskin.
Baru kita nggak boleh. Kalau mereka kaya suka nggak, itu tanggung jawab kita. Maksudnya itu. Nah kemudian yang kedua tadi apa Bu? Silsilah. Jadi ini itu dan laki-laki saja. Jadi yang tanggung jawab ekonomi laki-laki, wanita tidak Bu ya. Maka zakat, ya katakan zakat, maka itu laki-laki. Jadi laki-laki itu kalau punya uang nggak boleh untuk bapak ibu atasnya. Maka kalau kita punya adik perempuan Bu, saya punya keluarga perempuan. Kalau suaminya meninggal itu tanggung jawab saya loh gitu. Kalau caranya saya kaya, adik saya miskin. Ponakan itu tanggung jawab saya. Maka dalam keluarga itu yang tanggung jawab adalah laki-laki saja. Maka kenapa laki itu warisnya 2 kali lipat? Karena tanggung jawab dia. Wanita nggak tanggung jawab karena warisnya hanya separuh saja. Itu maksudnya. Yang kedua tadi yang tanyakan apa Ibu? Yang nomor 2 itu tadi maksud saya itu ke atas ke bawah itu dari garis laki-laki saja atau juga dari pihak perempuan gitu loh Ustaz. Jadi begini Bu, kalau laki-laki ya laki-laki dari bapak ibu saja. Kalau perempuan istrinya, misalnya istri saya gitu ya Bu. Itu dari bapak ibunya dia. Nggak boleh. Anak ke bawah nggak boleh juga. Kalau istri saya kaya, maka semua kebutuhan orang tua dia tanggung jawab dia. Kemudian ibu dia tanggung jawab dia. Kalau dia kaya, istri saya kaya. Anak-anak dia ke bawah tanggung jawab dia. Itu sama Bu. Kalau saya ke dalam saya, istri dalam istri. Berarti misalnya ngeten, suami ini berzakat kepada ipar nggak apa-apa. Istrinya, dari istrinya. Berarti nggak masalah. Oh, berarti nggak apa ya Ustaz. Karena bukan garis ke bawah itu. Itu nggak ada hubungan kerabatnya itu. Kan kerabat bukan rahim Bu. Kan kalau itu kan nggak ada mertua kan bukan ipar kan bukan nggak ada hubungan kerabat. Nggak ada hubungan kerabat Bu. Jadi garisnya itu kerabat, garis rahim. Garis nasab. Bukan ke samping. Nggih. Itu yang bisa dipahami Bu nggih? Nggih, paham Ustaz, mau. Terus yang kedua tadi. Yang ketiga berkaitan dengan ini memegang Al-Qur'an Ustaz, berkaitan dengan wanita yang berhalangan. Jadi begini Bu. Kalau imam 4 madhab itu hampir sepakat ya, hampir sepakat. Cuman yang nanti nggak sepakat pengikutnya. Madhab itu artinya Abu Hanifah, Imam Malik, yang saya Imam Ahmad. Itu hampir sepakat wanita yang bahkan bukan wanita, seorang yang berhadas itu nggak boleh megang mushaf. Itu ayatnya surat Al-Waqiah itu. La yamassu ilal mutahhiru. Jadi mushaf yang di Lauhul Mahfuz yang boleh megang siapa? Hanya mutahharun, malaikat yang disucikan. Kalau yang di Lauhul Mahfuz yang megang orang yang disucikan, maka yang di bumi yang suci juga. Itu pendapat mereka. Tapi pengikut mereka berbeda. Apa? Ada hadis begini. Hadisnya begini. Hadisnya Nabi mengatakan, hadisnya lewat Darul Qutni ini, la yamassul Qur'ana illa tohirun. Jadi teksnya begitu. La yamassul Qur'ana illa tohirun. Kalau diterjemahkan, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Kata-kata suci itu dalam bahasa Arab namanya muhtamalah, multitafsir. Maka dari kata-kata suci itu muncul 4 pendapat. Pertama, suci itu maksudnya suci dari hadas besar. Sehingga hukumnya tidak boleh menyeluruhkan kecuali yang suci dari hadas besar. Hadas itu enggak masalah. Yang kedua, artinya suci itu suci dari hadas kecil. Sehingga hukumnya tidak boleh menyeluruhkan Al-Quran kecuali yang suci dari hadas, apalagi hadas besar. Ketiga, suci itu artinya yang di badannya tidak ada najis. Baik dia hadas besar, hadas kecil, kalau enggak najis, suci itu. Yang keempat, ini hadisnya Bukhari Muslim. Suci itu maksudnya mukmin. Hadisnya begini. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innal mu'mina la yanjusu. Mukmin itu enggak najis, berarti suci, berarti boleh menyentuh saja. Nah, maka kalau enggak boleh menyentuh nanti yang enggak suci itu nanti kasihan penjual Al-Quran nanti. Iya. Batal, saja batal enggak mau jual. Bisa. Itu ada pendapat. Nah, ada perbedaan pendapat. Kita boleh memilih yang mudah asal itu enggak untuk mencari kemudahan. Milih-milih yang mudah-mudahan. Karena kondisional sifatnya.
Nah, contohnya kondisional. Maka kalau misalnya tadi penjual Quran kalau suci terus repot nanti. Iya. Nah, contohnya begini. Wanita yang hamil menyusui itu kalau puasa Ramadan, kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah harus kodok loh itu. Abu Hanifah kodok itu. Karena apa? Wanita hamil sama orang sakit yang akan sembuh, hamil lagi. Nah kalau seorang wanita hamilnya setiap tahun anaknya 5 saja, berapa puasa itu? Iya. Kodoknya bisa nggak kira? Hamil menyusui. Kodoknya 10 puasa berarti kan 30 kali 10. Banyak sekali, nggak mungkin. Itu ngambil pendapat Ibnu Abbas, beda saja. Jadi itu tentang membacanya, Bu. Ada perbedaan juga. Ada yang mengatakan nggak boleh sama sekali baca. Bagi seorang wanita yang sedang haid baca Quran nggak boleh. Tapi ada yang membolehkan, dan ini menurut saya pendapatnya juga cukup kuat. Karena begini, Aisyah itu ketika haji radhiyallahu anha, itu saat beliau haid, maka beliau menangis. Kenapa? Khawatir nggak bisa ibadah. Nabi suaminya mengatakan, ya Aisyah, if'ali ma yaf'al haju ghaira alla tatubil baiti hatta tahuri. Ya Aisyah, kerjakan semua ibadah, rangkaian ibadah haji semua kerjakan. Kecuali tawaf saja. Tawaf kerjakan nanti setelah suci. Nah waktu itu tempat sa'i itu bukan masuk masjid, Bu. Di luar dulu. Maka Aisyah sa'i, kemudian wukuf di Arafah, di Mina. Nah sa'i itu ada ayat yang disunahkan dibaca. Surah Al-Baqarah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa itawar fala junahnya tawafa bima. Nah, waktu itu Aisyah baca, dikatakan baca, diriwayatkan baca, maka berarti boleh. Tapi syaratnya dengan tidak menyentuhnya. Cuman sekarang kalau seorang wanita yang haid nggak boleh baca Quran, kira-kira para hafidhah itu saat haid yang mungkin haidnya bisa 10 hari, kira-kira kalau nggak baca Quran hilang nggak hafalannya, Bu? Iya. Hilang semuanya. Karena Quran itu mudah hilang. Kalau diulang-ulang. Maka mereka juga baca. Cuman mereka ketika baca, biasanya mereka pakai lapisan sarung tangan. Atau pakai media-media elektronik. Pakai tablet, pakai Android, pakai komputer. Mereka nggak baca kok. Mereka nggak buka, tapi ngeklik. Geser saja. Alasnya begitu. Jika lagi media-media elektronik itu katakan bukan mushaf itu. Karena itu bukan tulisan, bisa hilang sewaktu-waktu. Maka sekali lagi menurut saya, bagi mereka yang mungkin yang terbiasa baca Quran, silahkan baca Quran. Tapi kalau bisa nggak menyentuhnya memang. Kalau nggak bisa menyentuhnya, kalau mau menyentuh, pakai komputer saja, pakai laptop saja, Bu. Dan geser-geser saja nanti. Kan tertulis itu nanti. Itu lebih mudah sekali. Itu perbedaan ada memang. Sekali lagi dalam perbedaan itu kita nggak boleh mengingkari yang berbeda dengan kita. Boleh milih, nggak boleh ingkari. Itu kaidah dalam perbedaan pendapat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Nggih, ada yang lain mungkin? Ada yang? Ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam. Menyambung dari Ibu yang di sana mengenai hadis tadi yang 100, ketika sholat tahajud kalau kurang dari 100 termasuk orang yang lalai. Jadi kebetulan ada narasumber yang dari Royan sendiri beberapa waktu yang lalu menyebutkan kalau ketika sholat tahajud kita membacanya hanya kurang dari 10, itulah termasuk orang yang lalai. Kalau 10 saja termasuk orang-orang yang selamat. Kalau 100 ayat termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang sangat banyak. Seperti itu hadisnya. Cuma saya lupa aja. Hadisnya ada riwayatnya siapa, Ibu? Saya lupa, Ustadz. Mohon nanti dikonfirmasi. Iya. Kalau bisa sampai ke saya. Ya. Baik, sampai ke Ustadz. Pak Kadrot nanti. Karena begini, Nabi itu berpesan begini, Bu. Untuk baca Quran salah surat itu Nabi fakro matayassara. Kalau Quran surat itu baca yang mudah untuk Anda. Dan Nabi mengatakan begini, selu minal laili wal rakaat. Kalian jangan pernah enggak salat malam meskipun 1 rakaat. Dari orang salat malam 1 rakaat boleh enggak? Boleh. Berarti lalai dong kalau sudah 1 rakaat saja. Salat malam itu mencari saat malam dia 3 rakaat boleh enggak? Boleh. Boleh, berarti lalai dong dia. Yang lalai itu enggak salat malam. Makanya mengatakan orang enggak salat malam itu kata Nabi itu dikencingi setan anunya itu. Telinganya. Itu ada itu. Nanti kalau yang sholat meskipun bacaannya enggak panjang, saya kira
saya ragu-ragu hadis tentang validitas, saya ragu-ragu. Nggih. Ya, baik Ustaz. Iya. Bahkan ada riwayat Ustaz, kalau kamu takut tidak bisa bangun malam, sholatlah witir walaupun satu ayat kan witir itu. Sebelum tidur. Iya, seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Ada? Enggak ada? Saya sendiri. Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kembali lagi masalah zakat ini. Untuk zakat fitrah itu yang sering kita amati. Seolah-olah sulit menemukan kriteria yang seperti tadi yang disebutkan, kalau yang penerima itu harus yang benar-benar fakir miskin dan tidak punya yang untuk persediaan makan dan pada waktu Idul Fitri. Nah, kenyataannya untuk saat ini kan sulit mencari keluarga yang seperti itu, ya ada tapi kan sulit, sehingga yang kita lihat itu zakat itu ya dikasihkan beberapa keluarga yang sekiranya tidak sampai ke kriteria tersebut. Bagaimana Ustaz? Jadi sebenarnya Bu, kalau saya sebaliknya Bu, kalau saya menurut saya di sekitar terlalu banyak orang miskinnya. Kalau saya Bu, dan lembaga zakat itu data orang miskin, saya itu kebetulan hanya amanah untuk menjadi Dewan Syariah di lembaga zakat, LMI, DIKI, saya menjadi. Nah, mereka punya data sangat banyak sekali tentang orang miskin. Nah, kenapa Bu? Saya katakan di Indonesia itu pengangguran banyak nggak Bu? Sekarang orang yang bekerja itu kira-kira yang di bawah UMR banyak nggak? Nah, UMR di Jombang itu berapa Bu? Berapa? 2,5 juta? Ya sekitar itu. Kira-kira orang punya istri satu, anak nggak punya itu 2,5 cukup nggak satu bulan itu? Ya nggak cukup Ustaz. Ya miskin itu. Jadi orang bahkan saya katakan kalau di Surabaya itu orang punya gaji 5 juta Bu ya, 5 juta. Punya anak 2, punya rumah itu miskin. Dia kontrak berapa, listriknya berapa, anak sekolah, di sekolah di Indonesia itu mahal ya. Berapa? Miskin tuh 5 juta itu. Terlalu banyak menurut saya miskin itu. Meskipun dia punya kendaraan tapi nggak bisa makan, nyorakan anak itu miskin itu. Jadi sekali lagi orang miskin itu orang yang penghasilannya nggak bisa menutup kebutuhannya, itu orang miskin. Jadi kalau ibu mungkin ada zakat, sulit cari orang miskin, nanti dilaporkan ke lembaga. Iya Ustaz, memang begini Ustaz. Saya memang jarang ke musola, memang saya hampir nggak pernah. Mesti saya sarankan ke lazismu, karena saya yakin bahwa lazismu lebih tahu. Ya, lazismu juga termasuk yang punya data cukup itu. Itu mesti saya ke sana. Apapun mesti saya dari para. Dan kalau misalnya Bu, ya, kalau memang sulit di sekitar ibu cari orang miskin, ibu bisa zakat untuk beasiswa anak. Sekolah di pesantren beasiswa bayar pesantren kan rata-rata juga mahal sekarang itu. Ada yang 1 bulan 1,5 juta, 2 juta itu untuk beasiswa boleh, karena termasuk fisabilillah berjuang ini. Bahkan mungkin buka guru TPQ. Guru TPQ di Jombang kira-kira gajinya 1 bulan berapa? 500 juta. Itu miskin, sangat miskin, dan itu berat. Dua-duanya itu miskin, fisabilillah lagi. Dapat 22 itu. Kali. Dan ada penelitian Bu, rata-rata guru TPQ itu gajinya di bawah 1 juta. Rata-rata. Dan dia ngajarnya itu hampir 1 pekan sama 5 kali, dan itu setiap sore. Nah itu kadang-kadang bahkan di daerah tertentu dia dibayar dengan hasil panen itu panen saja, ada begitu juga. Nah itu miskin Bu, sangat banyak. Maka saya katakan di Indonesia orang miskin sangat tinggi sekali. Yang tinggi sekali. Nggih Bu, monggo. Ada satu lagi Ustaz. Ini saya pernah baca itu masalah zakat. Itu kalau di Indonesia misalnya dikelola dengan benar, dengan sesuai aturan, itu sepertinya tidak ada orang miskin di Indonesia. Tapi kenapa sampai sekarang tidak dimaksimalkan hal seperti itu? Baik. Dari sejarah membuktikan Bu, bahwa zakat Indonesia itu menjadi
solusi bagi problem ekonomi sejak dahulu. Contohnya, zaman Umar bin Khattab itu salah satu amil zakatnya yang ditunjuk oleh Umar sejak Nabi itu bahkan Mu'ad bin Jabal di Yaman. Pada tahun pemerintahan Umar, zakat yang dihimpun oleh Mu'ad habis untuk kebutuhan orang Yaman. Tahun kedua, separuh dikirimkan ke pemerintah. Umar marah. Ya Mu'ad, kenapa Anda kirimkan ke luar daerah Yaman? Apalagi Anda mengelola. Ya Khalifah, yang separuh cukup. Dan ketiga semua dikirimkan. Udah kaya semuanya dengan zakat. Yang kedua tahun khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Itu ambil zakatnya di Afrika, itu namanya Yahya bin Said. Beliau mengatakan begini, demi Allah, hanya waktu 2 tahun dan beberapa bulan saja, Umar telah membuat orang Afrika kaya semuanya. Kenapa kami kesulitan? Saat zakat dihimpun, Baitul Mal penuh ini, nggak ada yang mau menerima. Kami umumkan, kami datang nggak mau semuanya. Akhirnya apa? Karena tertumpuk ini, akhirnya kami sepakat musyawarah, zakat kami salurkan untuk memaksa pemuda-pemuda untuk nikah, kami biayai dengan zakat itu. Itu masih banyak sekali. Akhirnya apa? Kami terpaksa untuk zakat kepada orang-orang Yahudi, Nasrani yang miskin-miskin. Padahal bukan hak, karena apa? Numpuk ini. Batil itu terbukti. Nah di Indonesia dalam penelitian, dalam survei, bahkan dalam itu bahwa orang kaya masih banyak orang yang belum sadar ya. Berzakat, banyak sekali, sangat banyak. Yang berzakat pun rata-rata itu di bawah standar, nggak sampai 2% dari semua kekayaannya. Yang kedua, di Indonesia pernah umat Islam itu pernah alergi, Bu, karena zakat yang dihimpun oleh lembaga ini nggak profesional, dikorupsi banyak, nggak tersalurkan dengan. Yang ketiga, zakat itu sebelumnya tanggung jawab negara, Bu. Sehingga apa? Sehingga negara itu seluruh turun sampai kampung-kampung. Semua teman tercover. Nah sekarang zakat itu dikelola oleh lembaga amil zakat yang di kota-kota saja. Sehingga apa? Banyak yang blank ini, nggak tercover. Orang kayanya nggak diambil zakatnya, orang mesti nggak dapat. Nah itu yang jadi masalah, itu memang belum profesional memang, Bu. Sehingga apa? Belum menjadi solusi, belum menjadi solusi zakat di Indonesia itu. Dan bahkan saya katakan tadi, berdasarkan penelitian, di Indonesia itu zakat paling kecil sekali dibandingkan dengan negara yang lain. Secara persentase loh. Padahal orang kaya Indonesia sangat banyak sekali. Itu Pak Maulana Al-Musawab. Masih banyak masalah memang. Masih ada? Kalau masih terakhir Ustadz, ngapunten. Bolehkah zakat itu dibuat bentuk produktif? Misalnya kemarin enggak tahu ada beberapa wacana zakat produktif, dalam artian begini, kita punya zakat mal, katakan mungkin 100 juta, kita ngumpulkan 4 orang miskin ya Ustadz. Nah di situ dibuatkan usaha supaya nanti itu berkembang. Itu boleh teman-teman. Baik. Jadi zakat itu sebuah kalimat, Bu, ya. Istilah zakat itu bukan milik orang kaya, bukan milik amil zakat, miliknya orang miskin. Nah kira-kira kalau Ibu punya harta Ibu, saya akan ambil, saya kelola, Bu, ya boleh nggak Ibu? Nah kalau mengelola izin orang miskin dulu, miliknya mereka. Nah kalau dikelola nanti, kalau rugi yang nanggung siapa, Bu, nanti? Orang miskin hilang haknya. Nah maka amilnya itu sifatnya membimbing boleh. Contohnya begini. Harta zakat enggak banyak, orang miskin banyak ini. Kumpulkan mereka, Bapak, Ibu, ini harta ada zakat untuk kalau saya bagi habis nih, gimana kalau kembangkan saja? Misalnya diberikan bisa gantian ya 1 bulan ini, nggak masalah. Sifatnya membimbing, bukan memanage. Jadi sekali bukan dia mengelola, dia membimbing. Bapak ini karena zakat itu hak milik mereka, bukan milik kita. Maka zakat itu bolehkah dalam bentuk sembako? Boleh enggak? Tanya dulu orang miskin, Bapak saya berikan sembako ya, harta mau enggak mereka? Belum tentu mau. Karena zakat itu sekali bukan milik amil, bukan milik orang kaya, miliknya orang miskin. Kalau kita mengelola, izin mereka dulu. Maka enggak boleh zakat langsung dikembangkan ya, kembangkan ya kalau ruginya nanggung siapa? Berat ini, berat sekali. Sekali lagi enggak boleh Ibu. Kecuali atas izin pemiliknya itu orang miskin itu. Daripada mengembangkan zakat, lebih baik mengembangkan infak sodako saja. Gitu. Iya, saya kira masih ada?
Kalau sudah nggak ada, kami akhiri. Nggak ada ya? Baik. Ya. Sebelum diakhiri, insya Allah nanti tanggal 17 kita KJM-nya juga Ustadz Agung Jayadi. Kalau ibu-ibu berkenan hadir, dipersilakan kalau nggak ada udur. Tapi mohon maaf, manakala ada sesuatu, pertanyaannya dianukan ke mayoritas ke bapak-bapaknya, karena ibu-ibu sudah mengikuti setiap bulan ada. Kalau bapaknya kan belum pernah. Ya, mohon nanti tanggal 17 kalau yang nggak ada udur bisa mengikutinya. KJM, kajian Jumat malam. Insya Allah Ustadz Agung Jayadi memberikan tausiah ke pengajian KJM tersebut. Gitu Bu ya. Kalau ada pertanyaan yang ini seringkali ditanyakan, ditanyakan lagi jangan. Beri kesempatan bapak-bapak untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya memang tidak tahu atau yang perlu diketahui. Saya kira gitu Bu ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ustadz mohon maaf, bulan depan kalau tidak salah tanggal 1 Ustadz. Iya. Iya, bisa Ustadz ya? Insya Allah. Oh, iya, alhamdulillah. Karena biasanya kalau habis malam tahun baru itu, iya, makanya saya saya takut malah jamaahnya bertahun baru ini. Iya, makanya itu Ustadz. Nggak Ustadz, kalau tanggal 31 malam pas KJM-nya memang Ustadz Rizky, kan tanggal 1-nya kan Ustadz Agung, sehingga ibu-ibu nanti tanggal 1 insya Allah akan tetap kami adakan fikih wanita, walaupun tanggal 1 hari raya 1 Januari. Tetap kita adakan Bu ya. Insya Allah. Kita menuntut ilmu itu wajib Bu. Saya kira itu Ustaz, mohon ditutup dengan doa. Mohon maaf saya kiri. Apabila kurang lebihnya ada maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tawaffana muslimin walhiqna bissalihin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ibu sekalian, tentunya saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kurang khilaf, dan sekaligus saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.